ya, nanti dipencet aja Oke, tuh tombolnya untuk got it. mengizinkan vote. Oke, ya Sip. kita mulai ya. Boleh. Nah, oke, welcome ya teman-teman semua di hari Sabtu sore ini yang cerah sekali setelah beberapa hari hujan. Sore ini kita akan ngobrolin tentang parenting. Parenting itu seperti kata Kak Dani tadi, nggak harus punya anak sendiri, tapi juga bisa juga kita sebagai tante, sebagai om gitu ya, sebagai pendidik gitu juga ya. Ini mengajarkan juga ya style dari parenting yang kira-kira bisa keliru gitu kan ya, kalau namanya push parenting. Nah, jadi perkenalkan dulu, ini nama saya Arida Wahyuni. Saya memang senang sharing mengenai mindfulness. Jadi, sementara mindfulness itu memang bisa diaplikasikan di mana saja, termasuk di parenting. Ya, jadi saya seorang certified mindfulness teacher dan kemudian saya juga lagi senang belajar mengenai kecerdasan emosi karena parenting juga butuh kecerdasan emosi. Setuju nggak? Setuju banget. Ya kan, semua itu kita suka marah-marah sama anak itu karena ke-trigger emosinya. Terus juga saya juga seorang coach, dan ini saya belajar ini segala macam tuh maksudnya untuk membantu ini aja ya, maksudnya supaya gimana sih supaya kita bisa jadi parents yang lebih sadar gitu, kehidupannya lebih sadar. Nah, Kak Dani ini silakan memperkenalkan diri aja, silakan. Terima kasih Kak Rida. Teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, saya Dani. Biasa nama panggung ya, elah ada nama panggung nggak ya? Biasanya sih itu Mbak Dani. Kemudian saya merupakan psikolog klinis anak dewasa sebetulnya, dan saya juga sudah certified untuk New NLP dan juga hipnoterapis. Kemudian aktivitas saya selain jadi ibu rumah tangga, karena kalau pagi saya jobnya sebagai driver anak-anak untuk sekolah, ya kan? Nah, kita biasalah kalau namanya perempuan ya kan, kita harus bisa pilah-pilah mana sih yang harus kita kerjakan, karena kita juga ingin aktualisasi diri juga, tapi kita juga nggak mau kebutuhan keluarga kita terabaikan. Jadi pagi saya aktivitas biasa ngantar anak-anak sekolah, terus setelah anak sekolah saya berangkat praktek di rumah sakit, terus juga ada beberapa sesi kita live counseling juga bersama Kementerian Luar Negeri, terus juga ada beberapa webinar, atau untuk beberapa akhir ini saya ada beberapa kelas yang beberapa kelas yang saya pegang gitu, untuk ada kelas untuk anak, remaja, dan juga yang untuk dewasa, dan semuanya itu seputar pengembangan diri, karena kita sebagai individu pribadi yang setiap hari tumbuh ya kan, dan tentunya kita memiliki informasi baru, ilmu baru, sehingga dengan pengalaman kita dan knowledge kita sebelumnya kita combine, terus akhirnya kita meramu bahwa ini loh sebetulnya kita. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan saya hari-hari ya begitu Kak Rida, campur-campur lah ya kan. Kalau misalnya lagi jam sekian-sekian kita berubah menjadi seorang ibu, nanti di part sekian harus berubah menjadi profesional. Oke, kita profesional, tapi setelah tutup atau melangkahkan kaki keluar dari ruang praktek, itu adalah saya as Dani Triastuti sebagai Dani, tapi kalau saya masuk ke rumah berarti as mom, as wife. Jadi perannya macam-macam ya, multi peran. betul, multi peran, dan kita juga harus sudah bisa border masing-masing ya. Jadi kapan sih kita harus, jadi gini, banyak banget nih Karida yang sering konsul ya datang. Saya tuh capek banget Mbak, kok kayaknya 24 jam itu tuh nggak ada yang cukup rasanya, ya kan? Kayak dari bangun tidur sampai mau tidur, saya tuh nggak ada istirahatnya, dan saya selalu dibilang saya nggak ngapa-ngapain. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat kok kayaknya kita tuh kerja kayak hamster di dalam kandang, tapi kita lagi lari di puteran itu, ya kan? Terus kayak gitu, tapi apa sih yang aku hasilkan gitu? Kayaknya cuma capek doang gitu, kok cuma capek doang. Terus
kapan me time-nya, kapan ininya. Akhirnya apa? Anak cuman, "Ma, apa?" Wah, nanti ya kan? Terus Karena nanti stres juga ya, jadi karena ibu kan jadi stres juga kita ya kadang-kadang ya. iya, betul banget. Sebenarnya yang membuat kita stres itu adalah dengan banyak ekspektasi yang kita inginkan. Ya kan? Tentunya kita saat ini kan merupakan produk kita di masa lalu. Betul ya? Setuju ya teman-teman ya? Di mana yang kita berdiri saat ini adalah produk dari pengasuhan orang tua kita sebelumnya, interaksi kita dengan teman-teman, bahkan guru-guru kita di saat sekolah. Nah, sampai kita di hari ini tentunya kan banyak banget hal-hal yang tadinya kalau ada masalah ya udah deh aku oke, next slide. Nggak apa-apa. Nanti kita Aku lanjut ya next. Oke, oke. ngobrolnya. Benar, Saat benar. ini mau ngingetin aja ya bahwa nih kita ada bonus ya kalau buat teman-teman yang hadir di sini. Mhm, Sebelum masuk ke materi nih, ada belum. ebook tentang Mhm, mindfulness ya, mindfulness dalam keseharian seperti apa. Karena sebetulnya yang namanya mindfulness tuh nggak harus kayak formal gitu, kita kayak begini gitu kan, diam 1 jam, mhm. nggak harus gitu. Tapi sehari-hari itu cukup sebentar-sebentar, tapi kita melatih kesadaran. Nah, syaratnya untuk menang ini apa? Teman-teman nanti foto ya, foto kita pas foto bersama atau foto lagi materi dibawakan, di foto udah gitu juga tulis ini dapat insight apa nih sebagai parent, sebagai oh ini ada Bu Rini nih punya cucu sebagai sebagai apa namanya panggilnya apa? Eyang Putri kali ya Bu Rini ya. Itu dapat insight apa nih dari kelas ini dan kemudian posting di Instagram, boleh story, boleh feed, terus tagging ke kita ya ke Jakarta Mindfulness sama Kak Dani, cerita nih dapat apa sih gitu dan deadline-nya besok jam 12 malam nanti Kak Dani dan saya akan pilih 2 orang yang akan mendapatkan e-book tentang mindfulness dan juga ada OVO 50.000 untuk berdua ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi. Nah, silakan nih Kak Dani. Kok jadi kecepatan sih? Nah, dibuka dulu aja sama Kak Dani nih materinya. Iya, oke, oke. Satu Soalnya Puspasi. benar, soalnya kalau soal parenting ya, Eyang, ya, kayaknya eh Yangti Anda adalah guru kami hari ini. Iya, yang Kayaknya ini. Yangti udah udah generasi yang turun-turun lagi nih yang tapi nggak apa-apa ya Bu Rini, saya akan mencoba untuk merefresh lagi tentang ilmu-ilmu yang saya miliki gitu. Nanti kalau bisa kita combine sama temuan-temuan yang Bu Rini alami dari Mbak Warda, dari Mbak Safrina, Mbak Gita, Mbak Ari, dan teman-teman yang lainnya. Jadi kita di sini bisa share bareng. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bahwa kondisi kita saat ini tentunya merupakan produk dari masa lalu dan tentunya sebagai orang tua kita pasti akan menerapkan hal-hal yang telah kita dapat dari orang tua kita, ya kan? Apalagi kebenaran gini nih Kak Arida dan teman-teman, saya dan suami ini dengan latar belakang pola asuh yang berbeda. Jadinya, sedangkan ya Bu Rini kalau papa mama saya cenderung otoriter. Mungkin karena perempuan ya, terus udah gitu papa saya, kerjanya di perusahaan Jepang, terus juga otomatis sangat disiplin orangnya, tegas sekali, dan ada jam malamnya. Sangat jelas jam malamnya itu jam berapa Bu Rini? Jam 6 sore. Baiklah, itu maghrib sudah sampai rumah. Meskipun saya sudah kuliah pun, itu masih tetap diterapkan. Sampai saya sudah bekerja pun, mama papa saya itu selalu mengontrol saya, "Kamu di mana? Ini gerakan di mana?" Jadi, kalau setelah menikah tuh Kak Rida saya suka ditanya, "Apa rasanya menikah? Apa bedanya?" Bedanya adalah saya bisa keluar malam, kalau dulu saya nggak bisa keluar malam. Bebas. Iya, sekarang bebas. Nah, mungkin juga karena orang tua saya itu, ketiga 3 anaknya perempuan semua. Jadi tentunya perlakuannya pun juga akan berbeda dengan, pola asuh suami saya. Suami saya tuh cenderung membiarkan, eee,
karena mungkin laki-laki semua 4 bersaudara, laki-laki semua cenderung oh ya udah laki-laki yang penting bebas bertanggung jawab. Jadi apapun yang kamu lakukan ya itu. Nah, yang membedakan yang paling terasa adalah saat kita men-treat anak. Nah, kalau dulu saya sama papa saya selalu diberikan ini Bu Rini, "Oke, kamu bisa. Papa yakin kamu bisa." Ya, jadi ayo kamu harus usaha nak, kamu pasti bisa. Nah, tapi keluarga dari suami saya itu berbeda. Ah, masa gitu aja nggak bisa? Dengan kalimat yang negatif, yang satu positif. Nah, kan jadinya untuk menerapkan itu juga sedikit beda. Nah, itu juga terjadi sedikit gonjang-ganjing yang harus kita tarik suara bersama bahwa kita maunya seperti apa. Nah, seperti ini pun akan mempengaruhi kita terhadap bagaimana kita menerapkan pola asuh ke anak-anak. Nah, untuk mengenal push parenting ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru. Sebenarnya dan tanpa sadar sebenarnya juga tanpa sadar kita akan melakukan itu gitu. Mengapa begitu? Next please. Oh, next ini video. Mau nonton videonya tuh. Oh, Video oke. dulu kan. Boleh kita nonton videonya. Nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, jadi nanti kan kalau misalnya saya minta share menurut Bu Rini gimana sih tentang push parenting gitu ya. Bentar ya, aku share sama dulu. Udah gitu cari di mana dia. Kok Kita hilang panahnya? di bawah Kak. Hah? Tadi ada, sekarang hilang. Nah, hilang lagi. Itu dulu. Udah ini belum video sama iya. soundnya. Nah, Ini kan udah soundnya udah. udah Tadi ya. bentar ya. Langsung di tengah aja nih soalnya. Iya betul. Jadi teman-teman ini ada cuplikan We live in a video. cutthroat world. A world of deadlines, a world that is constantly pursuing perfection. Tapi dari The awal fear Kak, is being left kok behind, di awal and lagi this fear sini? makes us to soldier on. Nah, ini aja. And there are two ways of looking at this. Teman-teman kita One, bisa a pat lihat on the back for pushing through. And the second, what kind of a monster puts children through this? Monster katanya. Tuh anaknya nangis aja tapi nari terus. This child would rather be anywhere but that stage. She's in tears, her attire is coming apart, but the show goes on. This is a classic example of pushing too hard. We have another one. Again, from the Children's Day celebration in China, this child is almost asleep, as you can see, dozing off, but still playing the drums. Apparently, she was so excited about the show that she did not take a nap. And this is all kinds of unhealthy. Which brings us back to my original question. How much can you really or should you really push your child? There is no magic number, there's no percentage. It's all about evolving a strategy over time, understanding your child's unique limits and strengths. For instance, you know your kid is good at football. Great. Okay. We live in a cutthroat world. Sorry. Nah, Okay. sudah. Next. Tapi ini stop dulu ya, kita mau Stop diskusi dulu. dulu ya. Oke. Kalau menurut teman-teman yang tadi apa yang udah kita lihat ya. Jadi si anak meskipun dia harus tampil sih dia melakukan kewajibannya ya, nari sih nari, tapi dengan nangis gitu kayaknya. Apakah itu happy nggak sih dari video itu, Bu Rini? Abis Bu Rini, maaf ya Bu, saya ibu yang on kamera. Jadi iya nih yang lain belum ada yang nanti yang lainnya juga karena saya tembak-tembak. Kalau menurut Bu Rini gimana Bu Rini yang terjadi di video itu Bu Rini? Monggo Bu. Waduh, jadi saya nih kayaknya saya tuh mau belajar malah nanti jadi serem juga saya. Enggak, baik. Terima kasih Mbak Dani kesempatannya. Kalau saya melihat itu dia melakukan karena memang selama
sebelumnya dia proses belajarnya itu dia harus gitu ya. Jadi pada saat dia tampil dengan kondisi yang tidak nyaman buat dia karena hiasan di kepalanya lepas gitu ya, dia tetap, tapi hatinya itu kan tidak nyaman gitu ya, seperti apa sih rasanya, tersiksa, mungkin dia juga rasa takut, rasa malu gitu ya, mungkin itu ya yang betul enggak itu Mbak Dani? Betul, aku di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Terima kasih Bu Rini atas pendapatnya. Kalau yang lain mungkin dari siapa lagi? Ayo, mungkin ada yang mau? Mbak Safrina mungkin? Atau Mbak Trisha? Mbak Wari atau Mbak Warda? Mbak Wari di kereta api katanya Iya agak sih ya. ribut ya ininya. Tapi ini ada Kak Nadia, boleh diajak ngobrol. Nanti juga dia ada pertanyaan tuh di chat ya. Kita bisa ini juga ya. Ada nanti ada sesi Q&A-nya. Mungkin ada yang mau nanggepin lewat chat juga boleh ya. Boleh banget. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan ya dengan melihat anak tadi nari sambil menangis. Yes, jadi mungkin kita lanjut aja Kak Rida ya. Jadi gini, boleh di-share lagi. Oke, tertekan, tidak enjoy. Iya, nggak enjoy, menariknya betul banget. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman anak-anak ini tetap melakukan ya kan? Push parenting ini sebetulnya istilah yang diartikan sebagai menekan hak anak atas nama orang tua. Jadi menetapkan target nih ya teman-teman. Tuntutannya yang menentukannya orang tuanya, mengatasnamakan hak anak gitu, dan juga menetapkan target, tuntutan serta standarnya mungkin tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan psikisnya si anak. Nah, jadi kadang-kadang gini, kata Mbak Warda bilang, anakku takut tuntutan orang tua juga karena takut narinya nggak perfect sesuai orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu. Dan seringkali itu yang terjadi adalah kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Ya, sekali lagi, kita kadang-kadang menanyakan ke anak-anak, kamu maunya apa? Tapi setelah anak memberikan jawabannya, terkadang kita tergelitik untuk apa? Menarik anak-anak dengan cara yang demokrasi, tapi sesungguhnya dia harus menjawab apa yang kita inginkan. Nah, mengatasnamakan itu namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ya, tapi jika anak tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa, itu nggak apa-apa. Nah, tapi yang bermasalah adalah jika saat kita arahkan, ternyata kita menekan dan memaksa si anak untuk mengikuti. Nah, jadi kuncinya di situ, ada rasa terpaksa. Kalau tidak anaknya, nak mau pilih es krim yang mana? Aku maunya yang vanilla sama yang dark coklat. Sedangkan mamanya itu sukanya mint coklat. Karena coklat sama coklat ya kan, jangan dark coklat nih, gimana kalau cokomint? Iya kan? Kamu nggak mau rasa yang beda. Terus anaknya gini, karena ngeliat mamanya sangat excited, oke, nggak apa-apa deh kali ini aku mau yang cokomint. Padahal kalau ditanya lagi, kamu mau nggak? Ternyata pas mau dimakan, dia nggak makan itu si cokomint. Artinya ya orang tuanya senang dengan bangga. Wah, anakku sudah mau share, mau bisa memberikan. Nah, padahal si anak ini lebih melihat bahwa mamanya ini sepertinya menginginkan si cokomint gitu. Tapi ya sudah, kali ini aku mengalah dan it's okay, nggak apa-apa. Nah, itu saya boleh aja. Tapi kalau misalnya anaknya maunya dark choco, aku maunya dark choco, udah cokomint aja Mbak, cokomint. Nah, kan itu juga kan kadang-kadang suka ini ya. Ada sepertinya yang senyum-senyum, Bu Rini lagi flashback. Aku pernah nggak ya kayak gitu? Iya. Aku baru kejadian tuh, jadi mikir tuh. Sebenarnya Bu Rini ini yang terjadi sama saya juga. Saya kemarin kita lagi mau beli gelato ya kan kayak gitu. Terus ada promo. Satu paket itu kan 2 scoop kan, bisa 2 rasa.
Si Ade sukanya vanilla, si Mas sukanya dark choco. Mamanya kapan? Mamanya juga mau kan, minta chocomin gitu. Jadi ini juga saling reminder untuk kita semua. Next, please. Iya. Tunggu. Nah, Oke, no problem. oke, ini dia tadi Nah, kata jadi terpaksa. itu dia, betul sekali. Karena ada kata terpaksa, itu membuat menerapkan segala sesuatu, membuat anak menjadi mudah marah, berontak, susah diatur, makanya stres jadi depresi. Nah, jadi ini karena ada kata terpaksanya, sehingga si anak itu kan kayak namanya juga balon ditiup, tapi ya pastinya juga akan pecah balonnya kapanpun itu. Karena apa? Tergantung dari kemampuan melarnya si balon tersebut kan gitu. Nah, tapi kan setiap anak tentunya beda-beda ya Kak Arida. Ada yang memang dia bisa kasih toleransi terhadap tekanan itu besar, lebar, hatinya seluas samudra ya kan, atau malah seluas botol aqua yang kecil gitu kan, kita nggak tahu juga ya kan, tergantung dari si anaknya ini. Jadi ingat nih teman-teman bahwa dengan ada yang kata terpaksa, nah ini harus hati-hati. Oke, next please. Penyebabnya apa sih terbentuknya push parenting ini teman-teman? Next please. Nah itu. Ternyata kalau kita kulik-kulik lagi, ternyata adalah apa? Ketakutan, kekhawatiran akan masa depan anak yang berlebihan. Setuju ya? Kita sebagai orang tua pasti akan memberikan revisi-revisi yang terjadi pada diri kita. Tentunya. Kita sudah di-treat sama orang tua kita, sehingga menurut kita itu udah luar biasa bagusnya, sehingga melahirkan kita. Tentunya kita merupakan produk revisi nih. Revisi unggul, ya kan ya? Nah, tentunya saya ingin membuat anak-anak saya harus lebih baik dari saya. Nah, ini dia. Dan kekhawatiran untuk masa depan anak-anak ini. Kemudian apalagi? Ternyata dulunya sebagai orang tua, saya kurang diberi kesempatan di saat saya masih kecil. Nah, mungkin dengan keterbatasan finansial dulu orang tua, sehingga saya tidak bisa menari balet, les balet gitu karena mahal, atau les piano. Dan ternyata sekarang saya punya kemampuan finansial yang lebih baik, sehingga saya menginginkan anak saya jago piano. Nah, padahal itu cita-cita mamanya, ya kan? Bukan mamanya nggak bisa piano, terus ingin anaknya bisa piano. Nah, gitu. Dengan harapan begini, nah, piano itu meningkatkan konsentrasi dan koordinasi visual motorik. Kamu itu akan menjadi cerdas dengan bermain piano. Ya kan? Dengan iming-iming yang luar biasa. Dan si anak, iya mah, ternyata pas dia lagi latihan, aku nggak suka ya. Terus mamanya sebagai, nggak apa-apa, habis itu kamu jadi pianis terkenal. Oke. Nanti jadinya kayak di video tadi, kamu akan menjadi penari yang luar biasa. Latihan terus, semangat. Meskipun sakit, tapi dia perfect. Tapi yang terlihat adalah tertekannya tersebut. Ya, sama apa? Definisi sukses yang sempit. Kadang-kadang, sebagian besar orang kita bahwa sukses itu apa? Jadi dokter, sukses. Jadi kaya raya. Tapi begini Kak Rida, dari dulu cita-cita ya nggak sih? Anak jadi apa? Dokter, pilot. Terus apa lagi? Nggak ada tuh yang namanya pengusaha YouTuber. 1, 2. Sekarang berbeda. Aku kayaknya jadi YouTuber aja, mami duitnya banyak. Oke, nggak apa-apa, ya kan? Tapi di saat dia bilang mau jadi YouTuber, akhirnya saya tanya, emang YouTuber apa mas? Iya, yang suka bikin konten-konten gitu. Oke. Kalau bikin konten butuh mikir nggak? Butuh banyak referensi nggak? Yes, berarti harus apa? Harus pintar. Good. Berarti apa? Nggak bisa sembarangan kan? Hanya cuman ini, tapi harus tetap buat. Oh iya. Jadi kita Kemudian apa? Stereotip bahwa anak adalah cerminan orang tua dan obsesi pada citra ideal di media. Inilah ya. Inilah Bu Rini melakukan dosa seperti ibu-ibu muda saya ya, seperti saya. Kayaknya gitu Bu. Anak makan sendiri di usia di bawah 1 tahun lah, kalau nggak 1 tahun setengah 2 tahun, gitu. Dia makan sendiri rapih gitu kan. Ini di foto tuh, ya kan. Terus di post
di Instagram, cekrek, semua banjir pujian. Wah, hebat ya, kamu udah pintar, anaknya ke GTM, aku anaknya GTM loh, makannya Kiki, kamu enggak ya, makan buah, makan sayur, padahal itu hanya di saat difoto aja. Ya, hanya difoto aja. Tapi karena orang-orang sudah menilai bahwa anak kita tidak picky, saat anak itu dibawa bersama kita, bertemu dengan orang-orang sedang makan bersama, anak kita nggak mau makan sayur. Kan kita malu ya, karena apa? Sudah kita membuat citra bahwa anak kita tidak picky eater. Nah, akhirnya kita maksa anak kita untuk makan. Padahal sesungguhnya anaknya nggak suka itu. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Kemudian apa lagi? Ekspektasi mereka akan kesuksesan. Nah, ini dia yang kadang-kadang kita kesuksesan anak-anak, yang penting aku sekolah happy, ya kan, happy, terus nggak remet, yang penting nggak remet, itu udah happy, ya kan. Tapi orang tua ekspektasinya sukses adalah kamu nilainya 100 semua. Nah, inilah dia yang sedikit berbeda, yang tanpa kita sadari, inilah sebagai penyebab terbentuknya dari push parenting. Next please, Karida. Tapi orang tua bisa denial loh, bilangnya enggak kok, ini benar-benar demi anaknya gitu, bisa aja kan? Betul bang, tentu itu nggak salah, memang benar kok, memang seperti itu. Makanya yang tadi kan dibilang bahwa apa, keinginannya kita tapi dikemas mengatasnamakan hak anaknya gitu. Anggapan bahwa anak adalah miniatur orang tua menyebabkan orang tua tidak dapat membedakan mana kebutuhan dirinya dan mana kebutuhan dari anaknya. Nah, ini dia. Enggak dong, ini kan apa tadi kata Kak Arida, enggak dong, ini kan anak saya yang butuh, bukan saya, karena dia kan memang sekolah di Cambridge, ya kan, dia harus kurikulumnya Cambridge, dia harus bisa bahasa Inggris, harus bisa semuanya, bla 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 bla. Akhirnya dia harus bisa sempoa hari ini, dia harus ikut coding karena harus bisa coding dan lagi ngetren sekarang coding, dan hari ini harus bisa apalagi bla bla dan semuanya. Tapi ternyata saat ditanya anaknya, apakah kamu mau coding? Enggak, mama yang suruh coding. Kamu mau sempoa? Enggak, kata mama itu aku disuruh sempoa. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai orang tua adalah melihat anak-anak ini sebagai miniatur kita. Dan juga tim sukses kita ya itu dari produknya siapa ya? Ya anak-anak kita ini. Kalau anak-anak kita tuh manis, ketemu orang, selamat sore Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Oh kayaknya bangga banget sebagai orang tua ya kan. Coba datang nengos. Karena apa? Ternyata dia lebih tertarik sama yang ada di belakangnya Bu Rini. Akhirnya Bu Rini dilewatin. Tapi kita sebagai orang tua gak sopan banget nih anak. Ya, jadi ada hal-hal yang kayak gitu. Apalagi teman-teman, kita memiliki anak-anak yang cerdas. Kalau anak-anak yang cerdas, saat kita berbicara diskusi, kan pasti nyambung, enak. Tek-tek-tek-tek enak banget Kak Arida. Dan ini seringkali yang menyebabkan kita menganggap dia jadi anaknya sama, padahal itu masih anak-anak yang masih membutuhkan sentuhan kasih sayang. Emosinya yang kurang tersentuh. Makanya kenapa saat remaja, tantrumnya masih ngambekan, nanti aku kabur dari rumah, aku nggak mau ini, nah itu dia. Mulai dari situ ya. Oke, next please. Oke. Efeknya ya kan dari penyebabnya itu, terus kemudian jadi efeknya apa yang terjadi terhadap perilaku anak-anak kita. Coba aja deh bayangin kalau kita selalu sebenarnya mamaku tuh nggak apa-apa kalau nilai aku biasa-biasa aja. Kalau aku remet sih nggak apa-apa, tapi semua fasilitas aku dicabut. Aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kayaknya sama aja ya Bu Rini ya itu ya kan? Nah, akhirnya jadinya apa? Cemas.
Setuju ya? Anak itu akan cemas setiap apa? Setiap mau masuk sekolah, dia mau ada ulangan. Tentunya dia akan berpikir, sedangkan aku sekolah dari pagi sampai sore, kesenanganku hanya boleh main gadget itu misalnya atau main game itu di pulang sekolah karena habis maghrib aku udah harus belajar lagi untuk besoknya. Sampai itu di-cut sama mama aku. Bagaimana hidupku ini untuk rileksnya dia kan gitu. Nah, akhirnya kita akan jadi lebih cemas. Sudah jadi lebih cemas, terus juga pas jadi lebih uring-uringan. Akhirnya yang terjadi adalah mulai dari dia akan melakukan hal-hal gini. Aduh mah, aku pusing. Aku kayaknya nggak usah sekolah deh mah. Aduh mah, aku enek, aku mau muntah-muntah mah. Iya, segala macam. Karena reaksi fisiknya sudah mulai. Psikis kena, pikiran sudah semakin nggak enak, ya kan? Pikiran negatif, emosi menjadi negatif, perilakunya pun jadi negatif. Akhirnya secara fisik dia akan jenak, padahal dia deg-degan karena besoknya mau ulangan. Tapi dia, aku sakit mah, aku pusing mah, aku hari ini nggak masuk, kan kayak gitu. Ya, jadi itu yang bakal ada seringkali efek dari push parenting ini. Atau kadang-kadang ada anaknya diem aja, dia bilang sekolah, tapi nggak nyampe ke sekolahan. Ini dia yang harus hati-hati. Ya, jadi anak kita menjadi mengubah perilakunya menjadi lebih keras. Jadi seperti kayak anak yang rebel. Dikit-dikit, kamu masa betul. Jadi apa? Dia selalu memberontak kan. Akhirnya kita sebagai orang tua, ini anak nggak bisa dibilangin sih. Si anak, mama ini nggak ngerti aku sih kan gitu. Sebenarnya itu ada komunikasi yang tidak sejalan. Komunikasi dari hati ke hati yang masing-masing dengan persepsi masing-masing. Nah, nanti akan kita kupas lagi bagaimana. Oke, next please Karida. Tujuan yang baik untuk mendidik anak bukan berarti kita menerapkan cara yang sama di saat kita dulu dididik sama orang tua kita. Setuju ya? Karena dengan masa kita yang sekarang sama menjadi anak sekarang sama yang dulu kayaknya memang zamannya udah beda ya Bu Rini ya. Saya menyadari karena dulu mama saya menerapkan A, terus kayaknya kalau diterapkan ke anak saya A, kayaknya jadi berantem aja Bu, ya kan? Tambah emosi. Iya, betul. Tambah emosinya kenapa? Karena eyangnya bilang dulu kamu nggak kayak begini gitu. Nah loh kayak gini gitu kan. Terus mertua saya juga begini. Saya berada di sandwich generation di mana orang tua masih ada dan saya juga harus ngurus anak saya. Ternyata begini ya. Tapi itu yang harus kita bisa seimbangkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yaitu penyesuaian terhadap diri kita sendiri nih. Kenapa? Karena kuncinya di kita kan. Anak-anak itu akan apa? Akan mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kitanya juga bisa lebih aware, bisa lebih mindful, bisa mengontrol segala sesuatu pikiran, emosi, dan perilaku kita, tentunya saat kita mendeliver energinya, tentunya juga akan jadi jauh lebih positif. Anak pun yang tadinya kita mau mengarahkan, ya kan, meskipun ibu-ibu tuh banyak triknya, ya kan, ibu bapak itu banyak triknya yang membuat anak itu menjadi nurut. Nah, itu tetap kita lakukan, tapi jangan sampai anaknya terpaksa. Itu aja. Oke? Dan gimana caranya supaya mindful? Nah, itu ada di sesi berikutnya. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau mau diskusi dulu, boleh sebelum boleh, 1-2 dulu yang mau apa namanya tentang push parenting ini dulu ya. Jadi boleh. tadi ada Kak Nadia nanya gitu, kenapa kok anaknya remaja jadi rebel? Betul, Ini perlu ini dulu ya, perlu diinvestigasi lebih lanjut nih. Benar banget. Ya, daripada dia boleh bertanya kakak-kakak, boleh banget. Anak saya 14 tahun, perempuan sering tidak bisa mengontrol emosinya. Masalah kecil bisa membuat meledak ya kan emosinya. Gimana cara untuk bisa mengontrol emosinya? Teman-teman semua,
regulasi emosi itu bisa kita terapkan, kita ajarkan anak-anak dari sejak umur 2 tahun sebetulnya. Sebetulnya kenapa sampai 14 berarti? Nah, ada tahapan perkembangan yang terlewati nih untuk kontrolnya. Kenapa bisa dia masih belum ajak di usia 14 meskipun dia masih masa remaja, masa di mana dia mencari identitas diri, hormon pun juga lagi berkembang-kembangnya semua. Tapi kenapa dia tidak mampu untuk mengontrol emosinya dengan baik? Nah, tentunya pasti di tahap sebelumnya pengenalan emosinya masih belum matang. Yang kedua, kita sebagai orang tua terkadang suka miss untuk melatih gimana cara mengontrol emosi yang tepat. Kita sering meminta anak kita untuk berpikir logik, sebab akibat, untung rugi, tanpa mengingat kebutuhan emosi si anak. Nah, jadi inilah yang membuat dia jadi meledak. Terus kalau udah meledak gini, gimana caranya, ya kan? Terus caranya gimana mengontrolnya? Cara mengontrolnya tentunya kita harus mengajak anak kita ngomong dari hati ke hati. Kita harus cari dulu. Kalau pakai metode CBT, Cognitive Behavior Therapy, tentunya kita cari dulu nih akar permasalahannya apa sih dia, ya kan? Dia membuat si anak ini menjadi ingin memberontak. Kok malah menjadi meledak? Nah, ini udah komunikasinya. Mungkin Mbak Nadia, pertanyaannya diganti Mbak. Jangan, kenapa kamu marah-marah? Tapi kita ganti. Jadi, apa sih Kak yang membuat kamu marah? Apa sih yang membuat kamu uring-uringan? Boleh Mama tahu? Jadi izinkan saat dia mau berbicara, kita mengucapkan terima kasih. Makasih ya, kamu sudah percaya sama Mama untuk mengetahui permasalahan kamu. Jadi dia merasa bahwa, oh mamaku nggak maksa aku untuk bercerita. Kadang-kadang ya, maklum lah, ibu-ibu itu kan keponya tinggi ya. Want to know aja. Kayaknya sedikit kepoin. Mau apa dikepoin? Maksudnya sih perhatian, tapi kadang-kadang bikin anak ini annoying juga. Nah, kita minta anak kita untuk bisa terbuka. Dari siapa ya? Dari kitanya. Dari kitanya gimana pembawaannya, nanyanya, gaya nanya ke anak kecil sama yang udah remaja kan beda ya. Lebih gaya-gayanya kan juga lebih enak lebih kita harus bisa menempatkan kita udah gaya kayak temennya dia kan gitu. Ini apa sih? Ya, Mbak Nadia ya. Terus Bu Rini udah raise hand. Monggo, Bu. Iya, terima kasih. Waduh, Mbak Dani bagus banget. Kenapa saya nggak mengenal tentang parenting ini ya dulu? Ya, anak saya yang paling kecil saja kelahiran 92, yang paling kecil. Ya. Itu saya Bu, Bu. Saya masih 80-an, Bu. Saya masih Iya, ya. Anak saya yang paling besar 85, yang paling besar. Iya. Saya juga prihatin ya dengan kondisi-kondisi, walaupun saya dulu juga apa yang disampaikan Mbak Dani itu betul, bahwa banyak yang dilakukan kesalahan, termasuk saya. Kemudian yang saya prihatinkan sekarang ini banyak orang tua yang menuntut anaknya untuk les ini, les itu, les ini, les itu, gitu. Padahal si anak mungkin nggak suka, tapi tujuannya itu hanya apa? Daripada saat dia kerja di kantor, anaknya itu tidak bisa terawasi, lebih baik suruh les ini, les ini, les ini gitu. Ya alhamdulillah cucu-cucu saya tidak diperlakukan seperti itu sih sama ibunya. Ya apa namanya? Tapi ya ini yang kadang-kadang itu yang menjadikan, karena rasa takut si ibu itu di waktu dia bekerja belum pulang, anaknya tidak ada kegiatan yang positif. Kalau les jelas positif, walaupun tadi dikatakan Mbak Dani, tapi si anak bagaimana perasaannya, enjoy enggak, suka enggak, ya. Jadi kalau menurut saya ya ini kadang-kadang ibu-ibu dilema ini ya, dilema, tapi harusnya ada ini apa? Ya tadi komunikasi dulu gitu, suka enggak dan sebagainya, pengen yang mana gitu ya, harusnya itu sih. Wah kalau cerita ini banyak Mbak. Banyak ya Bu Rini, seru. Iya betul. Tidak bisa apa yang sudah diajarkan ke saya mengajarkan pada anak saya. Saya dulu kan
tidak seperti Mbak Dani harus jam 6, Mbak. Enggak, ayah saya masih sama ibu saya masih jam 9 malam. Ibu enak. Papa mama saya. Tapi saya nggak bisa mengeterapkan itu di anak saya. Karena kebetulan anak saya yang paling besar itu cewek, dia kuliahnya di arsitek. Asal saya kalau pergi, saya selalu nanti pulang jam berapa. Itu saya selalu tanya. Ya, tapi dia selalu nanti akhirnya akan telepon, Bu, ini tugasku belum selesai, ngerjainnya sama teman-teman. Kemudian belum selesai, akhirnya, Bu, nanti kalau nggak selesai daripada pulang malam, aku tidur di sini aja ya. Nah, saya pikir itu lebih aman gitu. Tetapi konsekuensinya saya harus tahu teman-temannya itu siapa, orang tuanya siapa, saya harus menghafalkan itu gitu. Dan sesekali juga di rumah saya. Itu risikonya, Mbak. Risikonya begitu. Kalau apa yang dilakukan orang tua saya ke saya memang juga ada yang tadi mungkin salah ya, Mbak. Seperti saya ke anak saya juga ada yang salah. Tapi satu hal yang saya pakai ibu saya itu mengatakan begini. Saya suka nanya, ibu kok nggak pernah nyuruh saya belajar? Karena teman-teman kan sering sekali cerita, Aku harus belajar. Dimarahin ibunya gitu. Ibu saya jawabnya apa? Saya waktu itu masih SD loh. Ibu saya jawabnya gini, loh belajar itu kan kebutuhan kamu, bukan kebutuhan ibu. Itu saya pikir sekarang, ibu saya kok luar biasa ya. Gitu. Ya matur nuwun, nanti saya dominasi nih nanti kalau cerita. Makasih. Atur subur ini, waduh. Ya kan, ternyata memang seperti itu. Jadi kenapa sekarang jadi banyak ya memang itu Karida, karena kita saking sibuknya, terus waktu juga sangat bergerak cepat ya. Jadi orang tua daripada anak saya tidak ada stimulusnya, makanya dia banyak diikutin les-les. Tapi mungkin itu nggak apa-apa, cuman itu dia gayanya. Jangan setiap les harus achieve, setiap les harus achieve. Nah, enjoy ya, yang penting tuh anaknya enjoy dia gitu kan. Tidak merasa terpaksa gitu ya tadi kan. Betul banget. Intinya tuh kata, aduh saya terpaksa nih karena ibu saya. Gitu bapak saya. Oke, kita boleh lanjut dulu. Ini ada ya. Nah, jadi kita lanjut ya ke topik mindful parenting. Kenapa jadi lanjutnya ke mindful parenting? Kenapa Kak Dani? Kenapa Kak Rida? Kira-kira? Iya. Jadi mindful parenting tuh kan sebetulnya dari mindfulness ya. Mindfulness itu kan sebetulnya umum. Tapi nanti kita terapkannya pada waktu kita menjadi parent nih gitu. Jadi parent atau orang tua yang lebih berkesadaran. Nah, kalau tadi saya mencari benang merahnya itu, ya tadi kita perlu menyadari nih, ini yang mau siapa gitu ya. Yang berkepentingan siapa gitu kan. Itu kan kita belum tentu menyadari gitu. Kita bilangnya ini buat kebaikan anak saya gitu. Tapi para dirut-dirut, oh ini supaya saya nggak khawatir kalau kerja. Jadi dia ada di tempat les. Sebenarnya buat siapa sih tuh? Kayak gitu-gitu ya. Jadi diterapkannya salah satunya di parenting seperti itu. Saya juga kayak gitu sih. Jadi cerita dikit ya. Ini tadi tiba-tiba kesentil nih sama Kak Dani. Jadi anak saya kan ingin ikut ekstrakurikuler menggambar manga ya. Manga tuh yang Jepang-Jepang itu tuh. Sudah gitu bayarnya kan harus 1 semester. Katakanlah misalnya oke 1 juta tuh bayar 1 semester gitu. Di tengah jalan dia bilang gini, belum sampai Desember nih, dia udah bilang, aku ternyata nggak suka mah gambar ini. Terus nggak suka. Terus aku langsung terlontar dong, ya mama udah bayar. Kan dia yang pilih, maksudnya waktu dia yang pilih tuh ekskulnya apa. Ya kan, tapi di tengah-tengah dia bilang, aku nggak suka mah gitu. Saya pikir bisa gambar ini, ternyata prosedural banget tuh gambar manga itu ya. Jadi kayak ya ada strukturnya kan. Sementara dia maunya menggambar bebas. Jadi aku nggak suka mah, aku mau keluar. Terus mulai dong ini push parentingnya. Bilang, lah mama udah bayar sampai Desember, bagaimana 1 juta? Terus begitu mulai sadar kan, ya udah deh gimana ya. Ya udah deh pokoknya inget ya, maksudnya kalau misalnya kamu lanjut paling nggak ini deh cobain sampai Desember, tapi kalau kamu nggak tahan lagi ya udah kamu boleh keluar gitu kan. Nah, jadi aku udah kasih pilihan ke dia gitu, tapi konsekuensinya nih kayak gini gitu, bahwa rugi ya setengah semester itu mama rugi gitu. Tapi kalau kamu udah nggak mau ya udah gitu, keluar aja nggak apa-apa.
Nah, terus besokannya itu aku tanyakan ke gurunya, "Ini anaknya mau ekstrakurikuler lagi apa enggak?" Gitu, karena kalau aku mau jemput. Dia bilang, "Enggak tuh anaknya mau ikut lagi." Nah, aku mulai wondering ya, nah dia nih ikut gara-gara mamanya atau gimana? Jadi meskipun aku udah kasih pilihan, tapi dia mungkin nggak enak, "Aduh nggak enak nih mamaku udah bayar." Well anyway, itu salah satu yang aku kesentil gitu ya. Cuman kan spontan kan ngomong, "Ya mama udah bayar ini," gitu kan, ngomel dulu. Gitu deh, tapi ya mungkin bisa dimengerti ya kenapa aku ngomel. Tapi udah gitu aku bilang bahwa lain kali kalau mau sign up, cari tahu dulu deh kita ya, ini kayak apa sih gitu, kira-kira dia bisa stay apa enggak. Itu pelajaran buat aku juga ya, karena mereka mungkin nggak mempelajari ini sebenarnya belajarnya apa, terus nanti gimana gitu. Jadi ya udah mau keluar aja di tengah jalan. Oke, mindful parenting. Kita mulai dari mindfulness dulu ya. Nah, ini ada kutipan yang menurut saya relevan nih buat kita sama anak-anak ya. Guru kita nih, guru saya salah satunya namanya Thich Nhat Hanh, dia bilang bahwa hadiah yang paling bernilai yang bisa kita berikan kepada siapapun nih adalah perhatian kita, kehadiran kita sepenuhnya. Ya, jadi nggak harus anak ya, apalagi keluarga ya, apalagi anak. Itu adalah kalau kita hadir penuh dengan anak, itulah hadiah terbesar dia gitu. Jadi waktu kita hadir penuh bersama orang yang kita sayangi, mereka tuh akan mekar, mekar sendiri. Kan anak itu kan seperti bunga juga ya. Kan dia kan sebetulnya kan sudah punya potensi dan dia selama hidupnya tuh sebenarnya dia akan mekar. Ya nggak sih? Nah, cuman tadi itu kalau misalnya kita kebanyakan push parenting, nanti dia mekarnya kayak apa? Jangan-jangan tadi jadi malah terhambat gitu. Nah, jadi di sini kita diajak untuk kita ini yuk hadir sepenuhnya dan kalau kita hadir sepenuhnya mungkin kita lebih mengerti ya anak itu gitu. Nah, ini saya bahas sedikit ya mengenai mindfulness secara umum. Itu kita bisa lihat dari gambar ini nih. Ya, ada mindful L-nya 2. Jadi pikirannya penuh gitu dengan segala macam. Bisa juga tentang anak ya. Tapi tadi isinya tuh khawatir-khawatir, belum tentu pikiran-pikiran ya. Pikiran-pikiran yang membawa tadi khawatir, misalnya tuh anak saya kalau misalnya nanti nilainya nggak 100, dia gimana bisa masuk ke universitas ya kan sekarang persaingan tambah ketat kan. Udah gitu, wah anak saya nih mau keluar nih dari menggambar, saya udah bayar 1 juta gitu. Itu juga pikiran mindful gitu ya. Nah, beda dengan yang di kanannya. Jadi ini kan kelihatannya kan binatang ya. Jadi binatang tuh nggak banyak tuh, nggak ada tuh overthinking tuh di binatang ya. Dia hadir aja apa adanya. Jadi dia bisa benar-benar hadir penuh gitu di situ. Tadi juga apa namanya? Tadi kalau saya bayangkan ya kalau hadir penuh dengan anaknya gitu ya, begitu dia bilang saya nggak mau lagi nih ikut yang ini meskipun udah bayar, kan mungkin saya kalau benar-benar present saya nanya kan ke anak, "Kenapa kamu nggak mau?" Gitu kan. Iya, nanti dia jelasin kenapa dia nggak mau. Saya kira begini, ternyata gini, saya bosen, nggak bisa. Jadi itu kan jelasin ya, anaknya akan jelasin. Tapi itu setelah saya ngomel baru dia jelasin. Jadi udah keburu keluar tuh. Ya udah dibayar gitu. Nah, terus jadi kita refleksi juga ya di sini. Kita termasuk yang mudah tadi ya, mudah terkendalikan oleh pikiran-pikiran yang muncul atau kita bisa ini dulu ya, apa namanya, berjeda dulu, mindful, hadir dulu, dengerin dulu anaknya. Nah, kita yang mana nih ya? Nomor 1 itu dulu. Nah, terus ini mungkin definisi yang banyak dipakai oleh para guru-guru yang apa namanya, yang memang sudah dikenal sebagai guru mindfulness ya. Mindfulness itu artinya memang tadi hadir penuh, sadar utuh. Jadi kita sadar secara sengaja kita mau menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Ya, dua-duanya ini sama ya. Dan kalau di John Kabat-Zinn ditambah dengan tanpa menghakimi. Ya, nah kita sama anak kita juga gitu. Bisa nggak kita hadir penuh, hadir dan menyadari apa yang sedang terjadi nih sama anaknya tanpa menghakimi. Nah, contoh buruk tadi saya itu menghakiminya udah duluan, ya kan, menilai, lah ini anak mau berhenti padahal udah dibayarin. Itu kan sebenarnya suatu judgement, ya nggak sih? Nah itu apa namanya suatu yang tiba-tiba otomatis keluar gitu. Tapi udah gitu saya abis itu sadar,
tanya dulu sama anaknya kenapa dia ini gitu ya, kenapa dia mau berhenti. Nah, karena pikiran tuh memang sifatnya begitu ya, pikiran itu memang, dia akan menghalangi kita untuk bisa hadir sepenuhnya. Pikiran saya tuh mungkin tadi, "Wah sayang duitnya," gitu. Sayang sayang itu gitu. Nah, dia pikiran tuh kalau nggak ke masa lalu, ke masa depan, ya. Tapi kalau kita terlalu dikendalikan oleh masa lalu, maka kita bisa jadi sedih terus-menerus, jadi terkendali ya oleh hal-hal yang di masa lalu, ya. Kemudian, kalau kita terlalu banyak ke masa depan, kita jadi cemas. Tadi misalnya kayak, wah kalau misalnya anak saya nilainya nggak bagus-bagus, gimana dia nanti mau, masuk ke universitasnya, misalnya gitu. Jadi anaknya masih SD, tapi mikirnya udah universitas. Ya itu berarti, bisa membuat kita cemas kalau, tadi terlalu terlalu terikat sama masa, depan. Nah, bagaimana nih kalau kita tandanya kita present tuh ya kita merasa lebih damai. Karena tadi ya, pikirannya tidak membawa kita ke sana kemari deh gitu. Jadi sedih, jadi cemas dan sebagainya. Ya, dan kita perlu melatih ya, karena tadi pikiran kita ini di dalam dunia yang sekarang, dunia modern itu memang kan, seperti Kak Dani bilang ya, dengan ngeliatin Instagram gitu, tiba-tiba kita membanding-bandingkan, ya kan. Jadi mikir, "Anak saya harus gitu." Nah, berarti itu kan kita ke masa depan kan, anak saya harus gitu. Nah, kemudian yang namanya menyadari tadi, mindful tuh apa aja sih? Nah, menyadari keluar dari diri kita ya. Jadi yang kita lihat, dengar, sentuh, kemudian aroma yang kita cium atau yang kita rasakan. Nah, kalau dengan kehadiran anak di depan kita, berarti kita kalau kita benar-benar mindful, kita melihat ekspresi anaknya, suaranya gimana, ya. Jadi benar-benar present sampai bisa mengerti dia ya. Karena kalau kita nggak present, pikiran kita kemana-mana, atau kita udah punya tadi judgement, keinginan, ekspektasi dan sebagainya, kita nggak akan bisa dengar anaknya secara apa namanya apa adanya gitu. Bener nggak? Pernah nggak ngalamin gitu? Nah, terus juga kesadaran tadi juga tentang diri kita sendiri ya, yang namanya self awareness. Pikirannya bagaimana kita waktu kita ngomong sama anak, ini kenapa jalan sendiri. Perasaan kita, badan kita rasanya gimana, perilaku kita. Kayak tadi misalnya begitu saya bilang, wah sayang nih duitnya. Nah, saya sesudah itu saya sadar gitu. Oh, ini pikiran saya nih yang bilang tadi ya bahwa duitnya sayang. Nah, itu sesuatu yang kemudian saya sadari bahwa nanti dulu gitu jangan ngomong itu adalah pikiran saya. Perasaan saya mungkin khawatir gitu ya, bisa juga khawatir. Nah, jangan-jangan nih anak bosenan gitu, baru nyoba dikit keluar, baru nyoba dikit berhenti gitu kan. Jadi ada perasaan khawatir jangan-jangan nih anak bosenan gitu ya, atau jangan-jangan dia nggak menghargai ya, tidak menghargai biaya yang dikeluarkan. Pokoknya banyak jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Cemas deh itu namanya ya. Kemudian badan, perbuatan gitu. Nah itu kita perlu latihan menyadari itu semua. Jadi di awal-awal tuh mungkin keceplosan dulu gitu, keceplosan terus baru sadar, nggak apa-apa. Karena kita lagi belajar ya Kak Dani ya. Jadi nggak apa namanya nggak langsung udah pulang anakku. Ya, itu anak saya udah pulang. Bentar mama lagi webinar ya. Oke. Gitu. Jadi kita perlu juga menyadari diri kita sendiri saat ngomong sama anaknya. Kalau kita tidak menyadari, kita akan mengeluarkan reaksi-reaksi kan yang sebenarnya tidak kondusif lah terhadap anaknya itu. Ya. Nah ini juga kalau kita tadi saya mengatakan bahwa mindfulness itu perlu dilatih. Ya, dan kita perlu niatkan ya. Kita mulai dengan intensi. Oke, saya mau mengurangi push parenting. Kalau saya melakukannya, saya ingin mengurangi nih. Berarti saya mau lebih sadar gitu kan. Nah, setelah itu kita latih tuh attention kita. Attention kita tuh artinya saya mau menyadari apa gitu. Saya mau menyadari trigger emosi saya misalnya. Saya mau menyadari kalau anak saya mulai sebenarnya dia mau bilang nggak suka, tapi saya nggak nangkep tuh gara-gara terlalu nge-push ya. Jadi saya nggak nangkep itu misalnya. Jadi perhatian kita ini kita atur ya, kita atur dengan mindfulness. Kemudian sikap. Nah, sikap ini juga belajar tadi dari yang Kak Dani bilang ya. Kita sebenarnya kita mau bagaimana sih prinsipnya nih pola asuhnya yang ke anak tadi ya.
Dan untuk attitude tuh ada beberapa sikap yang akan tumbuh kalau kita rajin berlatih mindfulness. Ya, terutama tadi kan tidak menghakimi. Sadar nih kalau mulai muncul judgement-judgement kayak, ya nih anak buang-buang duit aja gitu ya. Nah itu sadar gitu ya bahwa, oh aku menghakimi nih. Terus bersabar itu dia akan mulai muncul ya kalau kita latih mindfulness-nya. Berpikir sebagai pemula tuh artinya tadi, jadi kita kadang-kadang udah punya pemikiran gitu bahwa oh nih anaknya gampang menyerah gitu. Padahal kan dia tiap hari berkembang kan, bisa aja bukan karena itu gitu. Tapi kita udah punya cap nih, kita kadang-kadang kan ngecap kan anak kita bahwa dia anaknya kayak gitu, ini anaknya kayak gini. Padahal setiap hari dia bisa berubah loh. Ya, jadi kita berpikir sebagai pemula, jadi open terhadap perubahan. Kemudian menerima. Nah, menerima nih juga apalagi ke anak ya dengan tadi adanya harapan-harapan, itu kadang nggak mudah gitu nerima dia untuk misalnya dia bilang saya nggak mau jadi dokter gitu. Sementara orang tua ngarepin anaknya jadi dokter, bisa nggak nerima ya? Kita latih juga tuh dengan mindful tuh menerima dulu tuh, menerima dulu, kemudian mensyukuri, tidak memaksa. Nah, push tadi maksa ya, berarti kan memaksa dengan halus gitu ya, memaksa dengan alasan apapun gitu. Nah, kemudian mengizinkan, melepaskan tadi semua harapan-harapan orang tua yang mungkin sebetulnya tidak dimaui sama anaknya. Kemudian generosity dan trust. Trust ini apa sih? Kalau untuk saya ya buat anak itu ya, trust bahwa setiap anak tuh pasti punya potensi terbaiknya. Ya kan? Kita sebagai orang tua tuh udah punya tuh harapan dia tuh begini gini gini padahal potensi dia belum tentu gitu ke situ. Nah, jadi kita trust saya nih kalau buat sebagai parent tuh meyakini bahwa setiap anak pasti potensinya tuh keren gitu ya. Nah, tinggal kita gimana nih, apakah bisa menyiangi ya, kayak membuat dia tadi mekar, mekar seperti potensi yang sudah ditanamkan oleh Tuhan Pencipta ya. Jadi perlu trust juga. Karena kan kalau kita cemas-cemas tuh berarti kita nggak percaya kan, kalau kita cemas-cemas terus kan. Oke, nah sekarang ini tentang mindful parenting. Mindful parenting ini menarik banget ya. Jadi ini mungkin teori aja, tapi yang penting adalah nanti prakteknya. Benar nggak Kak Dani? Apa sih mindful parenting? Berarti kita menerapkan mindfulness dalam parentingnya kita gitu. Nah ini ada definisi-definisi ya. Jadi menjaga kesadaran dan perhatian kepada apa yang sedang terjadi saat ini bersama anak. Waktu kita lagi bersama anak, bersama cucu, bersama anak didik, kalau misalnya guru ya, itu kita tuh sadar kalau kita udah mulai emosi karena kan maksa itu kan ada gitu kan, ada gemesnya mungkin atau enggak ada keselnya gitu. Nah, itu kita perlu menyadari ya, jangan larut dengan emosi itu, tapi benar-benar sadar mendengarkan anaknya, melihat situasi anaknya gitu, ya. Kemudian bisa merespon dengan tepat, dengan bijak kepada anaknya gitu. Kalau anaknya tantrum, kita gimana ngeresponnya? Kadang-kadang aku ikut tantrum juga. Pernah tuh, kok gue jadi tantrum juga ya? Maksudnya bisa gitu ya. Padahal kan kalau dengan mindful tuh kita nggak larut dalam emosi kita ya. Tapi merespon tantrum tuh gimana? Nah, belajar sama Kak Dani. Apa sih merespon tantrum tuh gimana gitu ya. Tidak hanya bereaksi secara otomatis. Otomatis tuh artinya biasanya dulu kalau misalnya anaknya aku marah berarti aku akan banting barang gitu. Nah, itu berarti reaksi otomatis ya. Nah, kita perlu belajar menahan diri di situ. Kemudian yang ketiga nih, menerima anak sepenuhnya apa adanya. Ini nggak mudah loh. Nggak mudah karena tadi pikiran kita penuh dengan harapan gitu. Anak saya mau jadi dokter gitu. Anak saya harus pinter nari, harus apa lagi? Pinter piano. Terus menerima anak sepenuhnya yang beda dengan harapan kita. Nah, itu harus gitu ya, harus mengelus dada. Bagaimana bisa menerima anak apa adanya dan juga menerima diri sendiri juga gitu. Kalau diri sendiri kita tiba-tiba aku merasa kecewa gitu, aku merasa aku bukan orang tua yang baik nih kayaknya kok anakku nggak bisa piano ya gitu ya. Berarti aku nggak menerima diriku kan.
di situ. Nah gitu, jadi orang tua tuh nggak mudah gitu, banyak hal-hal yang perlu kita sadari dan perlu kita sesuaikan ya, supaya anaknya bisa mekar tadi seperti Bunga tadi. Anak saya 9 tahun tadi, ini baru pulang dia. Oke, nah ini tentang manfaatnya nih kalau kita bisa mau nih menerapkan mindful pada parenting. Jadi kita jadi lebih sadar, lebih aware pikiran kita, emosi kita. Kita dulu ya, kita dulu nih pada waktu mau ketemu sama anak, kita dulu lihat gitu. Ini saya lagi stres nggak? Kalau lagi stres pasti gampang ngomel atau gimana. Jadi kita dulu nih yang mengatur diri kita lah, regulasi diri kita dulu, ya kan. Udah gitu, kalau kita bisa mindful, jadi lebih bisa mendengarkan, bisa lebih respon kepada kebutuhan anak, pikiran mereka, perasaan mereka. Jadi kayak mindful listening ya kepada anak ya. Kemudian dengan melatih mindfulness, jadi kita juga lebih terampil meregulasi emosi kita. Karena kita langsung sadar, ini nih mulai nih, aku mulai deg-degan, mulai panas di sini gitu ya. Jadi kita bisa ini dulu deh, jangan bicara dulu misalnya atau enggak melakukan sesuatu supaya tidak meledak gitu di depan anak ya. Kemudian tidak terlalu keras mengkritik anak dan diri sendiri. Nah, waktu kita melatih mindfulness itu kita juga belajar buat lebih welas asih gitu, lebih punya rasa belas kasih terhadap anak dan kepada diri kita juga. Karena ada yang mengatakan kalau kita terlalu keras sama diri kita akan cenderung keras sama orang lain. Itu ada waktu itu Dalai Lama ya yang mengatakan itu. Kemudian kita jadi lebih bisa memberi jarak, jadi tidak larut dalam situasi, jadi kita nggak impulsif bereaksi secara tadi ya terlalu keras, misalnya ada yang mukul anak dan sebagainya ya, itu kan reaksinya impulsif berarti. Jadi relasi dengan anak bisa lebih baik. Nah ini benefit-benefit yang tentunya perlu dilatih setiap harinya ya, karena masing-masing kita pasti udah punya nih pola otomatis ya. Ada yang kalau marah kayak aku ngomel gitu ya. Ada yang mudah-mudahan enggak ya, tapi ada yang mungkin banting barang atau malah mukul gitu. Itu atau teriak atau apa. Nah, itu reaksi-reaksi yang otomatis yang sebenarnya kita ingin rubah nih. Kita ingin bukan bereaksi tapi kita mau merespon. Beda ya kalau merespon itu kita sudah lebih sadar. Nah, kita lihat ini yuk, contoh. Ada nggak yang seperti ini ya? Ntar ya aku share sound dulu. Ada video, tapi aku share sound sebentar. Teman-teman lihat ya. Udah. Are you kidding me? I told you 3 times to turn off the TV and do your homework. It's almost bedtime. You're still in the same spot? Come on, if you would have done this when I told you to, you would have been done by now. I know how to respond with Ini empathy. mindful parenting. I procrastinate too, especially when things are hard. My kid's having a hard time, I'm gonna help them. Something about this seems hard. Want to go through the problem together? Nah, perlu diulang nggak? Jadi yang pertama tadi reaktif, kemudian yang kedua itu lebih mindful. Dia bilang kan connect dulu sama diri sendiri ya. Udah gitu baru dirubah responnya. Nah, ada nggak yang pernah mengalami yang pertama tadi, jadi reaktif parenting? Ada nggak yang pernah? Aku juga tadi pun kan. sama. Apalagi kalau udah capek ya kan, kalau udah Iya. capek gitu, udah full semua, terus tiba-tiba ada kejutan, Iya, aku sering tuh. Jadi udah nyuruh mandi, ini terutama mandi nih. Dari jam 6, ayo mandi. Kan, belum juga mandi, ayo mandi. Jadi aku juga kan lagi asik, tiba-tiba jam 9 udah mau tidur, belum mandi. Kok belum mandi juga sih? langsung ngomel kan gitu. Jadi itu reaktif parenting mungkin ya. Tapi ya apa namanya? Tadi ya kita makanya perlu dia bilang tadi connect dulu sama diri sendiri. Jadi kayak nih aku kesel nih gitu kan. Aku kesel udah gitu sebetulnya begitu dibilang kok kamu belum mandi ini dengan tenang dia mandi sih, cuman aku udah punya emosi tuh kan. Nah, emosi ini nih yang perlu aku regulasi dulu sebetulnya, ya kan. Nah, itu kita perlu nih sebagai orang tua punya cara buat
bagaimana meregulasi emosi kita ya, Bu Rini ya. Bu Rini kita sama-sama belajar kan tentang kecerdasan emosi. Salah satu yang dibutuhkan oleh orang tua tentunya meregulasi emosi. Contoh aja ya. Nah, dari sini apa yang teman-teman bisa lihat nih? Punya stok ekstra sabar unlimited. Iya, Rida boleh benar-benar. tanya tadi yang kasus mandi tuh Oh sering iya, saya hadapi. Terus versi mindfulnya gimana? Reaksinya sama dengan Kak Rida. iya, iya. Tungguin dari ini sampai jam 10 malam belum mandi. Padahal harus mandi. Iya, iya, iya. Nah, Ya, gimana? jadi ini sebetulnya, ini kalau dari sebenarnya sih Kak Dani udah pernah ngajarin sih ya, cuman belum dipraktekin mungkin secara konsisten. Sebetulnya kita perlu sepakat sama anaknya. Jadi kalau sore sebetulnya mau mandi jam berapa, ya enggak? Jadi dia yang milih dulu, anaknya yang milih. Oke, saya maunya mandinya jam 7 misalnya gitu, atau jam berapa gitu. Nah, di situ baru kita ngingetin dia nih, kamu nih kan yang pilih nih jam segini, ya kan? Sudah gitu, itu makanya jadi sebetulnya sebelum kita berantem, sebetulnya baiknya ada kesepakatan dulu kan. Nah, waktu dia tidak mengikuti, di situ kita udah lebih enak bilangnya, gitu. Jadi nah sekarang pertanyaannya kan udah punya kesepakatan itu belum? Udah. Udah. Dan ingkar janji. Nah, ini udah jam 7:30 loh. Iya, Tadi iya, iya, katanya iya. kamu mau jam 7. Iya, 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 iya. nanti. Ya dah. Heeh, Dingin. heeh. 8:30. Nah, 8:30 loh ini. Mama udah ingetin 3 kali loh, Nak. Iya, iya, iya. Iya, Nah, Mah, nanti. Ya, lama-lama gimana sih? Tadi kan kamu janji sendiri, waktu kamu yang tentuin. ini Kak Dani yang pernah ngajarin aku, katanya pakai tanda bintang-bintang. Kak Dani gimana nih Kak Dani? Iya, jadi gini Bu Wiwi, kalau misalkan biasanya kan ada gitu kan, "Entar dulu Mah, 5 menit lagi, oke," ya kan? Iya, benar. Ya kan? Nah, biasanya Ibu setelah itu, "Oh ya udah," terus Ibu tinggalin. Heeh. Oke, terus habis itu diingetin lagi, ya kan? Ya. Nah, karena tidak ada perjanjian di awal dengan jelas, konsekuensinya apa yang akan dia terima, ya Konsekuensi udah ya. entar aja gitu. Tapi Oke. kalau dari awal gini, pokoknya Mama hanya mau mengingatkan 3 kali. Kalau sampai 3 kali, Mas, Mbak, nggak dengerin Mama, berarti misalnya apa, jadwal dia nontonnya dipotong atau apanya, Ada konsekuensi konsekuensinya ya. adalah Ya, ada konsekuensi. punishment-nya ya. Konsekuensi. Punishment di situ. Terus muka kita sebisa mungkin Mbak Wiwi itu datar-datar aja. Kadang-kadang di saat kita yang reaktif yang malas gitu kan ya mukanya. Nah, yang cari anak-anak. Jadi kan aku mau siapa nih, kuat-kuatan aku atau mama gitu. Jadi Iya, aja. Saya ingatkan konsekuensinya ya. Iya. Makanya kalau Oke, enggak makasih. mundur. Iya, saya nggak Iya. kasih konsekuensi, cuma itu aja. Udah 3 kali loh, Nak. Jam 10 tungguin. Malah ditungguin Ya, kita sama saya. sama. Awas. Sama. Saya kayak gitu juga, anakku juga gitu, Mas, mandi Mas, "Oke Mami, give me 5 minutes," kata dia gitu, "Oke 5 menit." Terus, kok enggak, akhirnya gini, "Mami udah bicara berapa kali? Mami udah ngingetin berapa kali?" "Udah 3 kali." "Oke, berarti apa konsekuensinya?" "Oh, terus Mami, aku tahu, aku enggak." Langsung dia kabur ke kamar mandi, Oke. Iya, iya, iya. karena konsisten. Iya. Ingat, yang itu harus konsisten. Jadi kalau misalnya kita udah minta, mungkin gini, untuk penerapan pertama tentunya pasti akan gonjang-ganjing ya, kan biasalah. Yang biasanya nggak ada aturan, tidak ada konsekuensi, tiba-tiba ada konsekuensi, tentunya pasti dia akan meledak untuk marah. Nah, itu kekuatan. Bu Wiwi santai aja. Kan Mama udah bilang, kalau misalnya enggak, handphone Mami, Ya. kamu jatah handphone udah Mama cut ya. Gitu. Kalau enggak, kamu nggak dapat pulsa ya. Nggak ada pulsa. Atau internet wifi Mama matiin. Oh, kan sekarang kayak nafas anak internet ya. Iya, sangat benar, itu benar. sangat. Ya kan, Bu Ya. Wiwi? Ya, Hal-hal betul. kayak gitu. Jadi saat dia tidak mengikuti perjanjian, langsung matiin internet. Jadi tapi dia pasti akan meledak. Mama nih, gimana sih Allah?
Itu Iya. dengan santainya saja, bukannya lempeng. Heeh. Kan mama udah bilang, kalau Heeh. nggak ikut, konsekuensi. Udahlah ya sudah, lakukan dulu. Nanti buktikan kamu nurut, tenang, fasilitas akan ada. Muka santai. Jadi dia yang gregetan, bukan dia akan membuat kita gregetan. Gitu. Iya, Ya. iya, oke. Jadi kita orang tuanya perlu bisa menjaga ketenangan kita gitu ya. Begitu kita mulai Betul. emosi jiwa gitu, emosi jiwa, malah nanti gini kan, kuat-kuatan emosi gitu. Benar. Benar-benar. Nah, lanjut dulu ya karena kita udah waktunya tuh cepet banget ya, nggak kerasa. Seru soalnya Kak Arin, kalau soal parenting itu seru banget. Nah ini ya kalau Are you dari kidding ini, me? I told you 3 sorry times ini aku to matiin. turn off. Yang kita dengarkan dari video ini ya, yang saya ambilnya dari video ini aja ya. Jadi dia diem dulu supaya tadi tenang, nggak emosian kan, dan itu nggak selalu mudah kan untuk kita. Jadi kita take time dulu deh, berjeda dulu, udah gitu rasakan nafas, sadari emosi, tahan diri dari reaksi emosional, ya. Kemudian tadi waktu ini kan baru sekali mungkin dia alasannya ini malah aku lagi asik nih mainnya, tanggung atau apalah. Ya udah kita dengerin gitu ya, empati. Oke, 5 menit nih sekali nih, 5 menit ya gitu. Kemudian tadi dari yang video ini kan dia mereframe. Dia bilang bahwa oh iya mungkin ada yang susah nih anak saya nih, makanya dia nggak bikin-bikin PR-nya malah nonton gitu. Mungkin PR-nya susah jadi dia menunda-nunda. Kita kan juga suka gitu ya. Kalau ada yang susah gitu kayaknya nanti aja deh gitu. Akhirnya nanti malah stres gitu karena waktunya keburu habis. Nah, kemudian ada positif self talk ke diri kita ya, bahwa iya saya bisa nih gitu. Saya bisa kok jadi orang tua yang sabar. Stok sabar saya itu unlimited gitu ya. Supaya kita tadi ya lebih bersabar, kemudian barulah kita merespon. Nah, meresponnya tadi kalau udah namanya respon itu datangnya dari diri yang tenang. Bukan kalau reaktif itu datangnya dari diri yang emosinya tinggi gitu ya, itu reaktif. Respon tuh tandanya tadi kita tenang, kita senyum-senyum dan sebagainya. Nah, kita lebih aware aja nih sama kayak saya nih tenang apa emosi nih gitu. Pasti beda nanti respon yang akan kita berikan ya ke anak. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini ada latihan sedikit ya, sedikit satu aja karena waktunya nggak sempat. Ada latihan yang namanya berjeda di dalam mindfulness. Berjeda ini tadi berguna waktu anaknya mulai ngeselin gitu ya, nggak mau mandi, tiba-tiba mau berhenti ekskul di tengah jalan, itu pasti kita langsung kena emosinya kan. Nah, di sini kita latihan untuk berjeda. Nah, latihan berjeda jangan nunggu kita emosi ya, karena telat tuh. Tapi kita berjedanya tuh latihannya di setiap saat. Setiap saat kita latihan untuk pada waktu kita sebelum makan, kita jeda dulu. Kan berdoa ya biasanya sebelum makan. Gunakan tuh untuk berjeda. Berjeda itu artinya merasakan nafas gitu dan kita melepaskan pikiran dan supaya kita tidak mudah larut dalam pikiran emosi yang tiba-tiba menyergap gitu. Nah, di sini nanti waktu kita berhadapan dengan anak, kita bisa set intensi kita nih bahwa saya akan jadi orang tua yang mindful gitu. Atau enggak saya akan lebih sabar nih sama anak saya gitu. Saya nggak akan marah-marah nih ngomel-ngomel sama anak saya. Jadi kita dalam berjeda itu kita set intensi. Kemudian kita atensinya benar-benar kepada anaknya ya. Anaknya ini sebetulnya kenapa sih dia nggak mau mandi? Kenapa sih dia mau keluar gitu dari ini? Kenapa sih dia tiba-tiba mau pindah jurusan? Nah itu kalau mau pindah jurusan kan kita juga orang tua. Aku pernah tuh ngalamin udah masuk ITB, saya nggak mau nerusin di ITB. Aduh gitu. Keluar deh dari ITB maunya kedokteran gitu tapi ya itu udah lewat sih tapi sempet tuh gitu jadi kita di situ bisa nggak kita perhatian penuh juga ya ke anak kita dan interaksinya tadi jadi tidak larut dalam pikiran kita sendiri dalam emosi kita sendiri kita latihan sebentar ya kalau ini Bu Rini udah familiar sih ya jadi kita latihan yuk kita stop share sebentar. Nah gimana sih latihan berjeda ya. Jadi latihan berjeda itu singkatan dari stop ya S. S itu artinya kita berhenti dari segala macam kegiatan. Misalnya kita mau selesai masak nih, kemudian kita mau makan ya, kita jeda dulu sebentar.
Yang penting kita apinya udah dimatiin ya, jangan berjeda pada waktu masih masak, tapi semuanya udah aman. Nah, boleh duduk, boleh berdiri. Nah, setelah itu T-nya itu dalam stop itu artinya kita take a breath. Jadi kita menarik nafas, menyadari nafasnya. Yuk kita narik nafas sama-sama, merasakan di hidung atau merasakan di dada juga. Rasakan badan kita nih bernafas. Kemudian waktu menghembuskan juga kita menyadari sensasinya di badan. Yuk kita berjeda bersama, hadir sepenuhnya di sini dengan menyadari, merasakan nafas kita. Menyadari nafas yang masuk, terasa di hidung kita ada urut udara yang mengalir. Kemudian menyadari dada kita mungkin mengempis waktu kita menghembuskan nafasnya. Saat kita benar-benar hadir bersama nafas kita, maka pikiran itu akan mulai melepaskan cengkramannya pada kita. Karena pikiran tidak bisa ada di saat ini. Kita hanya bisa mengalami langsung saat ini. Ya, tetap dijaga atensinya kepada nafas. Sekarang mari kita menyadari sensasi tubuh kita keseluruhan duduk di sini. Merasakan kaki kita menyentuh lantai, merasakan nih sentuhan bokong kita dengan kursi, merasakan perut kita, dada kita naik turun, rasakan kepala kita, hidung, dan seluruh wajah kita. Setelah kita menyadari tadi sensasi badan kita keseluruhan, mari sekarang kita tengok pikiran kita nih isinya apa nih. Biasanya ada pikiran yang melintas, mungkin mengajak kita untuk berpikir, karena ini udah mulai mau maghrib ya, makan malam mau masak apa ya, di kulkas ada apa ya misalnya. Itu kita jangan ikuti pikirannya, hanya menyadari, oh ada pikiran ini ya, tapi kita jangan ikuti. Kembalikan lagi perhatiannya ke nafas. Menyadari isi pikiran tanpa mengikutinya. Pikiran tuh bentuknya bisa kata-kata, bisa kita gambar, image, memori, atau imajinasi. Sadari tanpa menghakimi, tanpa merasa kesal gitu. Kalau ada pikiran ini, kenapa sih pikiranku sibuk terus? Nah, nggak perlu ya. Sadari aja. Kemudian sadari yuk perasaan yang ada di kita saat ini. Emosi apa nih yang ada? Emosi bentuknya bisa misalnya, aku masih kesel nih, atau aku agak cemas nih terhadap sesuatu. Aku masih sedih, atau aku udah nggak sabar nih. Kerasa di badan kita tuh emosinya. Coba cari juga ya di badan ini kerasanya di mana sih emosi ini. Kemudian pikiran-pikirannya apa sih yang bikin saya emosi? Sadari saja, tidak mengikuti. Dibantu dengan nafas kita ya. Gunakan nafas sebagai jangkarnya perhatian kita supaya kita tidak terbawa oleh pikiran atau emosi, tapi hanya menyadari. Jadi tadi kita melakukan langkah O atau observe. Ya, jadi kita menjadi pengamat atau hanya menjadi observer terhadap apa yang sedang terjadi pada diri kita. Dari mulai pikirannya, perasaannya, sensasi badannya, tanpa menghakimi, ya, tanpa ada agenda-agenda apapun, menyadari menerima semua yang sedang kita alami saat ini. Sekarang setelah kita merasakan cukup, langkah terakhir adalah P, proceed atau
kita melanjutkan dengan apapun yang mau kita lakukan, tapi dengan niat. Dengan niat, misalnya, oke sekarang saya mau ngecek anak saya udah mandi belum gitu ya. Tapi dengan niat bahwa saya akan selalu terkoneksi dengan diri saya yang sudah merasa tenang. Gitu. Ya, dengan intensi. Nah, berjeda seperti itu sederhana saja ya. Tapi baik banget untuk dilakukan sesering mungkin supaya kita nggak selalu larut dalam pikiran-pikiran, harapan, agenda, kemauan kita dan sebagainya ya. Kita ke tempat yang netral. Jadi waktu ketemu anaknya ya sebisa mungkin kita netral. Netral ya, nggak mudah tapi kita bisa melatihnya. Oke, teman-teman, gimana tadi latihan berjedanya? Boleh sharing apa yang dialami, apa yang disadari? Ini ada pertanyaan nanti ya, di ujung ini, di ujung acara kita ada tanya jawab ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Mbak Arisinta mau share atau boleh dari lewat chat juga boleh. Tadi berjeda rasanya gimana? Mbak Wiwi mungkin mau share, tadi sempat melatih berjeda. Mbak Trisha, Mbak Wiwi, ya Mbak Wiwi silakan. Ya berjeda lebih tenang ya. Jadi ada kesempatan untuk mikirin diri ya, maksudnya ke dalam ya dari nafas apa gitu ya, lebih tenang lah hasilnya. Ya. Ya ini makanya ini perlu sih dilatih supaya tadi ya kita nggak otomatis teriak, ngomel gitu, perlu dilatih karena sekarang mungkin reaksi otomatis kita tuh ya tadi yang impulsif tuh itu emosi dan sebagainya. Tapi dengan kita sering berlatih berjeda, boleh lebih lama kalau mau ya. Nah itu kita jadi kayak punya rem gitu, kita ngerem gitu, ngerem mulutnya direm. Tutup dulu. Berjeda ini mirip meditasi sebetulnya ya. Tapi pendek. Ya meditasi kan kalau Bali Usada tuh 1 jam gitu. Ya, enggak ini boleh kok pendek-pendek tapi lebih sering. Oke. Ini juga sama efektif, tapi kalau bisa lebih lama dipanjangin 10 menit, 15 menit sambil dengerin musik boleh ya. Banyak sih latihan mindfulness sebetulnya, ini cuma salah satu yang bisa digunakan ya pada saat tadi udah mulai kerasa nih emosi mau naik gitu, kita berjeda dulu aja. Makanya kan dulu juga orang-orang jadi dilakukan ketika kita lagi nafsu gitu. itu. Terus bisa Nah, itu kita akan butuh berjeda di saat itu. Tapi kita latihannya jangan saat kita emosi. Justru latihannya pada waktu kita nggak punya masalah nih. Tadi ya, misalnya mau dari setelah selesai masak, mau makan, jeda dulu. Setelah mandi, mau sikat gigi, berjeda dulu gitu. Jadi lakukan justru jangan pada waktu kita sedang punya masalah gitu ya. Tapi kita latihannya tuh kayak orang misalnya mau berlomba lari maraton gitu ya. Kan dia nggak latihannya pada saat mau maratonnya kan. Dia latihannya kan justru di hari-hari dia nggak ada lomba kan. Karena nanti akan ada saatnya akan challenging gitu ya, akan menantang saat-saat yang kita merasa aduh ini emosi dan sebagainya. Jadi kita bangun dulu tuh kesadarannya untuk bisa ngerem dari reaksi-reaksi impulsif tadi. Ya, kira-kira gitu. Tapi dilatih dulu ya, maksudnya waktu kita melatih baru nanti kerasa gitu bahwa tadi saya bisa ya nahan diri misalnya. Setelah kita latih. Dilatih, jadi nanti ketika perlu berjeda pada saat kita emosi itu udah bisa dimanfaatkan gitu kira-kira ya. Betul, betul banget. Makanya kita perlu latih pada saat justru kita nggak lagi mengalami tantangan-tantangan tersebut ya. Tuh. Ya, makasih Terima kasih Mbak Wiwi. banyak. Aku lanjut dikit lagi ya, nih takut keburu. Udah ada yang izin maghrib juga lagi. Sebentar lagi, dikit lagi. Ternyata waktu tuh nggak kerasa ya keadaannya ya, cepet banget. Nah, ini caranya ya, nanti slide-nya akan dikirim ya. Mudah banget kok, yang penting kita tadi ya, cari waktu aja sesering mungkin. Buat teman-teman ya yang muslim, saat azan pakai deh buat berjeda. Itu juga bisa gunakan pada waktu suaranya azan terdengar. Nah, kita fokus ke dengerin azannya. Lepasin pikirannya gitu yang bilang,
aduh nanti saya terlambat nih. Nah, itu kan pikiran, lepasin aja dulu, dengerin dulu aja gitu ya. Oke, tadi udah ya ini. Ini apa nih? Oh, ini kalau misalnya ini juga akan membantu ya kita untuk mengenali diri kita ya. Tadi misalnya saya ke-trigger-nya pada saat apa? Saya mulai nge-push gara-gara apa gitu. Kita gunakan jurnal tadi gitu. Misalnya saat ada emosi-emosi yang keluar gitu, berarti saya punya harapan apa sih misalnya. Pikiran-pikiran tuh bisa isinya harapan kan. Ini loh harapan saya kayak gini sebetulnya. Nah, itu bisa diisi. Harapan saya tuh dia jangan quit dong di tengah jalan berhenti gitu. Itu kan pikiran ya. Emosinya apa? Kesel gitu karena wah tadi duitnya jadi kebuang gitu. Nah, itu emosinya kesel. Kita tulis aja untuk menyadari di mana di badan. Kemudian perilaku saya tadi misalnya saya harusnya jangan ngomel duluan ya. Tapi tanya dulu gitu. Kenapa kok dia mau berhenti di tengah jalan? Nah, itu pakai jurnal untuk kita jadi lebih aware sama perilaku kita, keinginan kita, dan gitu pola-pola kita dan sebagainya yang sebenarnya kurang baik itu diterapkan ke anak. Ya. Nah, ini manfaat tadi ya, pelatihan berjeda, tadi kan lebih menyadari diri kita, tadi pikiran, bagaimana perasaan, nanti lebih cepat menyadari emosi. Kalau kita sering berlatih, kita akan sadar sama emosi kita, jadi nggak cepat-cepat bereaksi. Mengurangi overthinking, stres cemas, karena kalau stres itu biasanya kita lebih gampang emosi juga kan. Kemudian melatih pikiran emosi positif, terus kita meniatkan lagi ya, tadi dengan kita berjeda, lurusin lagi niatnya. Enggak, saya nggak mau push kok ke anak saya ya, kita ingetin lagi diri kita. Terus kita menjaga kehadiran kita, mengarahkan atensi kepada anaknya, benar-benar didengerin. Ya. Kak Halimah ada pertanyaan ya, bentar ya satu lagi nih. Nah ini contoh aja ya buat bisa suatu akibat kalau kita terlalu apa ya tidak menyadari diri kita ya ada luka batin apa, ada pola apa. Sebentar aja saya play ya. When he was 3 years old, I slapped my eldest son across the face because he wouldn't sing happy birthday to me. It was my birthday party, and we had gathered at my parents' place. And Daniel announces, I'm not singing happy birthday. And I said, if you're not singing, you're not getting cake. Well, I'm not singing anyway. I get more and more angry. Everybody's begging me to desist. The more they asked me to do that, the more angry I get. I ended up hitting him. No, what was that all about? He was just being a 3-year-old. He says, I'm going to assert my own personality. I'm not going to go along with the crowd, you know? I might have said, hey, Daniel, sweetheart, don't sing. Just have the cake and enjoy it. What was being triggered in me is the sense I developed as a young child that I wasn't loved and lovable. So I needed this 3-year-old to prove to me that I was lovable. When he didn't, I got enraged. I'm not either criticizing myself or defending myself. I'm just saying, this is what happened. This is how we passed on our trauma unwittingly. So one of the pieces of advice I give to parents is deal with your trauma as much as you can, as you have children and before you have children and as you're raising them. Nah, gimana tuh teman-teman? Ada yang mau komentar satu aja? Ini Dokter Gabor Matin memang ahli trauma ya. Dan kita mungkin ngalamin trauma kecil-kecil atau trauma gede. Saya trauma kecilnya itu kelas 6 SD itu gurunya galak banget, saya dicubitin sampai biru. Misalnya ya, trauma-trauma kecil. Nggak punya trauma gede. Tapi itu pasti mempengaruhi kita ya, mempengaruhi cara berpikir kita, reaksi kita. Nah, jadi kita perlu menyadari juga tuh pola-pola itu. Ya. Teman-teman ada komentar terhadap ini ya, kesian ya 3 tahun dipukul sama bapaknya gara-gara nggak mau nyanyi happy birthday. Oke. Tadi ada ini, ya. Jadi ini cepet aja sih. Jadi ini hal-hal yang kayak gini ya. Dari videonya tadi kan Dokter Gabor Mate mengatakan tadi dia ada trigger emosi, kemudian sebaiknya tahan diri dari reaksi emosi, mengerti anaknya 3 tahun tuh emang suka rebel kan, udah mulai nggak mau ngikutin gitu. Kemudian sadari kalau saya punya belief dari kecil gitu bahwa artinya saya tidak dicintai atau saya tidak pantas dicintai. Karena Dokter Gabor Mate itu waktu itu lagi kecilnya diserahin ke neneknya ya, lagi kecil. Karena perang kan ada perang gitu. Dia ngerasanya, "Oh, ibu saya nggak sayang nih sama saya," gitu. Jadi sembuhkan trauma luka emosi dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya. Oke, kalau gitu sorry. Nah, ini ajakan untuk teman-teman latihan ya di rumah karena kebiasaan kita tuh terbangun setelah kita latih terus-menerus minimal 21 hari. Tadi berjeda aja dulu yang paling mudah ya.
dan jadikan kita bisa mindful di dalam hidup kita. Karena kalau kita latih, maka di otak kita akan terbentuk tuh ininya, ototnya gitu ya, sambungan syarafnya untuk kita menjadi lebih mindful, lebih hadir untuk anak, lebih sadar kalau kita udah mulai nge-push gitu ya, dan bisa menggantinya dengan respon yang lebih baik buat anaknya ya. Nah, ini untuk teman-teman nanti mau berlatih perlu menyadari juga ya, kira-kira apa sih, kenapa saya mau berlatihnya, apa manfaatnya. Ini untuk menambah motivasi kenapa Anda mau melatih lebih mindful tadi ya, dan tidak melakukan push parenting tadi ya. Jadi digali lagi nanti di rumah, kira-kira apa yang diinginkan tadi polanya yang lebih efektif ke anaknya. Oh, ini ada beberapa pengumuman. Tadi kalau materinya udah selesai ya, ini pengumuman aja. Teman-teman yang di Jakarta kalau mau latihan, mulai Kamis itu ada latihan offline, latihan mindfulness di daerah Andara ya, Jakarta Selatan. Nanti ini saya bagikan slide-nya, bisa ikutan di Kamis, tiap Kamis. Dan juga saya ada buku juga tentang bagaimana kita bisa berjeda, tidak tergesa-gesa, termasuk tidak tergesa-gesa ngepus anak, tidak tergesa-gesa menghakimi anak tadi ya, supaya kita lebih lebih bersabar. Kak Dani juga punya program, silakan Kak Dani. Jadi saya punya program, mungkin sambil azan ini maaf ya teman-teman udah mulai azan. Jadi program pengembangan diri anak dan juga orang tua, kita ada 4 program unggulan, yaitu Manifest Resilient and Bright Children, ada Road Map to Successful Future untuk anak-anak remaja, anak-anak SMA, terus juga The Rising Happy and Nature Teenager, ada The Key to Success Being a Happy Parent. Nah, ini ada programnya. Programnya itu selama sebulan, jadi kita rutin akan melakukan bertemu ini ya secara webinar. Tapi sebelumnya teman-teman akan melakukan asesmen psikologi dulu lengkap untuk anak-anaknya ataupun kitanya. Jadi nanti ada prioritas postasnya, ada trainingnya, latihan dan dievaluasi setiap akhir program pasti akan ada PR. Nah, nanti dikerjakan PR-nya, terus juga nanti akan dievaluasi. Dan juga ada 5 kali pertemuan dan kelasnya kelas kecil nih teman-teman. Kenapa kelas kecil? Biar benar-benar terasa manfaatnya. Dan biasanya sih saya satu kelas itu 10 juta per orang, tapi karena khusus untuk hari ini itu kita potong setengahnya aja, itu 5 juta per orang gitu. Dan free-nya Nanti langsung ke Kak Dani ya, ininya ya. Atau ke saya juga boleh. Ini harga 50% diskonnya berlakunya sampai kapan nih Kak Dani? Selama kita tunggu sampai ini ya akhir September ya. Jadi karena listnya benar, karena kan udah ada beberapa orang juga takutnya nanti ada benefitnya, yaitu ada konseling 2 kali, itu udah free dengan senilai 2 juta, sama asesmennya senilai 2 juta juga, materi dan juga ada sertifikat. Oke teman-teman ikut ya tadi. Ini kalau anaknya 2 gimana Kak Dani? Nggak apa-apa ya? Ini orang tuanya aja kan ya? Anaknya 2 ya nanti bisa dapat potongan berikutnya. Oke, nanti diomongin deh ya ininya sama Kak Dani. Kalau berminat, ini bagaimana cara menjadi orang tua yang baik? Umur anaknya boleh berapa aja kan ya? Yes, biasanya kalau program yang kayak Manifest Resilient Bright Children itu anak SD tuh biasanya udah mulai dari kelas 3 itu udah bisa. Dari kelas 1 pun juga sudah ada. Tapi kalau yang roadmap itu biasanya tuh anak yang udah SMP, SMA, karena dia udah mulai mau perkuliahan dan maunya apa gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini satu lagi, kalau ini untuk konsultasi langsung ya. Iya, ada telekonseling, teman-teman boleh kunjungi di www.kanalpotensi.com karena saya sebagai founder Kanal Potensi, kami ada 6 psikolog timnya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih juga mau konsul sama siapa dan hari apa aja, itu juga ada. Dan kalau mau ketemu saya langsung boleh, silakan. Karena saya praktek juga di Primaya Hospital Tangerang sama Primaya Hospital Pasar. Ini nomornya
kalau mau buat perjanjian boleh ditelepon ke nomor yang tertera di. Jadi praktek ya di sana ya, Kak Yes, Dani. betul. Oke. Iya. Nah, ini reminder lagi, teman-teman yang tadi belum foto, kita akan foto dulu ya. Jadi Ya. silakan di-posting di Instagram, insight-nya bagaimana tadi. Misalnya tadi ya, oh ternyata sama ya kalau nggak mandi-mandi anaknya saya juga ngomel. Terus setelah itu kita akan tanya jawab. Kak Halimah bentar ya, atau kita ke Kak Halimah dulu ya, udah menunggu nih. Betul. Silakan Kak Halimah langsung open mic aja ya. Pertanyaannya apa nih, udah raise hand? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, saya mau tanya nih Kak. Kalau kita lagi nggak enak badan gitu, misalkan demam, lagi ya mungkin kurang fit gitulah Kak. Gimana caranya Kak ya untuk manage emosi gitu ketika lagi ngasuh anak gitu Kak? Terima kasih Kak. Ya. Siapa mau duluan? Siapa duluan? Carida boleh, karena ini latihannya gampang. Emosi ya. Ya. Memang tadi ya seperti yang saya udah ceritakan, kalau untuk mindful parenting memang kita latihan mindfulness sebelum mengalami hal-hal yang sulit tadi ya. Pada waktu kita sehat, tidak mengalami sesuatu yang membuat kita tertekan gitu ya. Itu kita latihan, dan latihan mindfulness itu nggak harus meditasi 1 jam, 30 menit enggak kok. Justru misalnya masak dengan mindful juga bisa. Artinya kan tadi kan mindful itu kita menyadari yang sedang kita lakukan, apa yang kita lihat, kita cium baunya, kita sentuh. Ya, kalau ada pikiran, biasanya yang membawa kita lari dari present moment itu adalah pikiran yang ngebawa, oh saya belum ngasih susu, oh saya mau begini begitu. Nah, itu pikiran itu kita perlu sadari itu. Latihan menyadari pikiran. Karena pikiran tuh pasti nggak di present moment. Pikiran tuh kalau nggak masa lalu, masa depan, itu udah pasti. Coba aja cek isinya. Ini apa nih pikirannya? Oh itu nanti. Pikiran ini, oh itu tadi gitu. Coba deh mulai setiap hari tuh cek ke pikiran itu ya. Nah, dengan kita berlatih mindful nih, nanti waktu kita lagi sakit, terus udah gitu jadi stres kan. Sakit tuh biasanya juga kita jadi stres. Kita lebih ini juga punya toleransi terhadap tekanan. Toleransi itu artinya kita nggak mudah meledak-ledak pada waktu ada tekanan. Jadi toleransi kita terhadap stres itu jadi lebih gede juga, lebih tinggi ya. Nah, tetap ada batasnya mungkin ya, namanya juga lagi sakit ya. Minimal tadi dengan teknik berjeda dulu, jadi kita menahan reaksinya. Nah, kalau misalnya ini, wah nih aku udah mau mulai ngomel nih, kita pergi dulu aja dari situ ya, kalau bisa meninggalkan dulu, tapi misalnya anaknya masih baby, titipin dulu misalnya sama suami, pegang dulu ya, aku mau menenangkan diri dulu gitu. Kadang-kadang kita perlu waktu ya untuk menenangkan diri, ya kita perlu orang yang mensupport kita sih, cari gitu, apakah di situ ada pengasuh, apa ada ibu atau ada suami. Nah, yang ngebantu supaya kitanya bisa selalu jaga tenang, jaga ketenangan kita. Karena kalau kita nggak tenang ya anak kita juga akan ngerasa kan ya energi kita tuh, energi kita lagi kesel, menuntut dan sebagainya, ngomong gitu ya, ngomong sesuatu manis gitu kan. Iya, kenapa kamu gini manis? Tapi sebenarnya kita ada agenda nih. Itu anaknya bisa ngerasain. Anakku sih ngerasain. Kalau mamanya punya agenda tuh aneh banget. Anak kecil tuh peka banget sama energi ya. Bener nggak sih Kak Dani? Dia tahu gitu. Betul. Kalau ibunya punya agenda mau maksa ya, meskipun suaranya manis, itu dia tahu loh bisa anakku juga akan rebel juga gitu begitu merasakan itu gitu. Harus dilatih sih itu Kak Halimah ya. Kak Dani kok ngilang? Gambarnya hilang-hilang. Silakan Kak Dani Terima kasih jawab. Kak. Iya, monggo. Kalau bener yang dibilang Kak Arida, tadi kenapa ngilang, aku miring karena anakku nanya. Oh iya. Mami kapan pulang katanya, mami kapan pulang, maksudnya kapan selesai gitu kali. Karena tadi izinnya aku bilang sampai jam 6. Jadi gini, betul kata Kak Arida, satu kita harus tenang. Yang pertama adalah gini, yang membuat Anda menjadi lebih tenang adalah saat kita lagi sakit, nggak enak, ke anak bagaimana cara mengurus anak, satu.
mengapa uring-uringan dan merasa jadi gampang stres adalah karena Anda meskipun sakit, Anda berpikir bahwa Mbak Halimah, saya ingin rumah tetap beres, anak-anak tetap terurus, terus juga kebutuhan semuanya terurus. Meskipun Anda sakit, Anda menginginkan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Anda. Dan itu sedangkan kemampuan Anda dan juga fisik Anda kan lagi nggak pas. Ya, jadi kita harus tahu juga kalau kita lagi nggak enak badan, sakit, bahwa kita harus sadari juga bahwa untuk anak yang rumah nggak mungkin pasti beres, pasti berantakan, it's okay, nggak apa-apa. Terus juga untuk makanan juga segala macam. Nah, saya setuju dengan Kak Rida tadi, kita percayakan, kita delegasikan tugas-tugas tersebut kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau butuh, tidak selamanya kok kita perempuan, ibu itu harus mengerjakan semuanya hebat gitu ya. Betul, kita harus bisa mengerjakan semuanya. Tapi di saat kita tidak bisa, kita boleh loh untuk minta tolong ke orang di sekitar kita. Ya, jadi supaya nggak terpancing emosi, yaitu satu, sadari dulu bahwa kita memang lagi terbatas, kita membutuhkan, dan anak-anak dilibatkan. Untuk apa? Untuk merawat diri Anda. Supaya apa? Supaya anak pun bisa sadar bahwa, oh ternyata mamaku lagi sakit. Even itu anak masih kecil, ya di bawah 2 tahun, dia tahu mamanya lagi sakit. Yang penting apa kita katakan bahwa, aduh mama lagi nggak enak badan nih dek, boleh ya mama istirahat sebentar. Jadi kita saling kerjasama sama anak-anak kita. Mungkin itu Kak Rida. Iya. Oke, makasih. Mudah-mudahan Makasih, membantu Kak. ya Kak Halimah ya. Sama-sama. Iya, siap Kak. Makasih. Terima kasih. Ini pertanyaannya masih banyak, katanya Bu Rini harusnya bikin dengan durasi waktu lebih lama katanya. Iya, nanti kita bikin lagi ya. Tapi memang tadi ada beberapa program ya, kalau misalnya tadi yang lebih serius, tadi kan ada programnya Kak Dani. Kalau mau latihan cuma mindfulness-nya aja, bisa datang ke studio tadi ya, yang 1 jam. Terus nanti saya biasanya ada kelas tiap bulan juga ya, yang gratis untuk latihan bersama juga gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nah, ini ada teman-teman nanti sebentar kita foto dulu yuk. Setelah foto sih aku bisa stay ya untuk meneruskan. Tapi teman-teman yang mau udahan, mau sholat maghrib dan sebagainya juga nggak apa-apa, silakan. Kita kalau bisa buka kamera ya untuk berfoto. Ya, terima kasih Mbak Wardah, Mbak Halimah. Ada lagi yang mau berfoto? Nanti fotonya saya kirim di itu ya, broadcast untuk kalau mau diposting di Instagram supaya dapat bonusnya. Nah, gimana ininya? Apa namanya? Posenya mau gimana? Kak Dani deh, aku tangannya soalnya megangin Twitter. Mau gimana posenya? Lagi mute itu. Mute. Maunya Nah, gimana? Mau hati kah? ya boleh gitu deh. Sini deh. Nah, jadi sama babynya boleh. Oke ya, siap. Deh, sini foto dulu deh. Ya, siap semuanya. Tar dulu. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sudah. Oke, kalau begitu sebenarnya acara sudah selesai. Tapi tadi yang bertanya kalau mau stay boleh ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mau meninggalkan Zoom juga silahkan karena udah selesai. Nanti insight-nya tolong ditulis di ini aja ya, Instagram masing-masing. Nggak sempet diskusi tentang apa insight-nya nih di sini. Jadi terima kasih banyak yang sudah join. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya mau tulis di sini juga boleh tulis di chat ya. Dapat insight apa nih Bu Rini? Nanti mau dipraktekin kepada cucu. Oh nih ada pertanyaan tadi ada yang mau Mbak Nadia masih mau stay nggak nih? Ada pertanyaan nih Kak Dani. Tapi aku dari atas ya, dari atas tadi ada yang nanya juga. Mbak Wali tapi udah nggak ada. Bentar ya aku ke atas bentar. Ini ada nih, bukannya anak-anak memang harus sedikit di-push ya Mbak, karena akhirnya setelah dijalani lagi dia enjoy dengan pilihannya. Tinggal bagaimana kita buat komitmen dengan mereka. Yang penting komitmennya ya, karena kadang-kadang karakter anak kan memang agak kayak gong, kalau nggak dipukul nggak bunyi gitu kan. Memang kita harus
Tapi nggak apa-apa, yang penting tidak ada dia merasa terpaksanya gitu. Yang penting itu. Terus sama tadi ada pertanyaan dari Mbak Gita di awal-awal, sebentar ya. Mau bertanya nih Mbak, kalau misalnya hanya mamanya aja nih yang mau menghentikan push parenting, sedangkan di dalam keluarga itu ada dewasa lainnya yang serumah, berarti ini ada lebih banyak ya keluarga besar yang tetap push parenting. Apakah anak kita akan lebih terpengaruh sama mamanya atau sama orang dewasa? Nah, tentunya tergantung dari kemampuan si ibunya. Kalau mamanya bisa membuat fondasi yang kuat, tentunya itu nggak masalah. Cuma biasanya kalau dia terlalu banyak campur lingkungan yang tidak sama, ya pasti akan sulit. Sampai si anak, ya betul sekali, pasti akan bingung. Bisa jadi gini, bisa berubah nggak anaknya? Bisa aja sih. Anaknya masih nge-push terus ya tentunya lebih banyak yang ininya kan apa? Kalau lingkungannya terlalu banyak nge-push ya dia pasti akan jadi lebih pencemasnya gitu. Tapi berarti kalau seperti itu mamanya mengajarkan how to regulate that emotion. Semoga menjawab Mbak Gita ya. Iya. Terakhir ini nih ya, perasaan saya sudah sangat sabar, tapi cara saya komunikasi suka salah. Bagaimana ilmu berbicara yang benar kepada anak nih ya, Mbak Nadia nanyanya ya? Maksudnya ya? Udah keluar kayaknya Mbak Nadia. Ada itu ada. Tadi belum ya? Oh ya masih ada Mbak. Masih ada. Sama anak ya Mbak Nadia ya? Ya. Itu cara ngobrol sama anak. Iya, kadang suka salah. Umur berapa Mbak anaknya Mbak? Ada 3 Mbak, 14. Oh iya. 10, 8. Adik. Nah, gimana cara ngomongnya? Biasanya tergantung nih, aku dulu ya Kak Rida ya. Jadi kalau misalnya sama anak yang remaja, tentunya kita gayanya udah nggak bisa kayak ibu anak ya, kayak ada temen gitu. Nah terus seperti yang tadi saya bilang, pertanyaannya jangan kita tanya kenapa Mbak, kita ganti jadi apa. Terus coba deh ceritain gitu. Nanti kita kalau misalnya dia bilang, ini rahasia. Oh rahasia, oke. Nanti kalau kamu sudah percaya sama mama, kasih tahu ya. Tapi setiap dia udah mulai cerita baru, wah keren banget. Atau kita bisa cerita juga, tahu nggak dulu tuh saat mama usia kamu, aku pernah ini loh. Jadi dia, oh iya terus mama gimana gitu. Jadi kita sedikit kepo pakai cerita dia. Jadi kita menceritakan dengan membicarakan orang ketiga. Padahal kan kita ngomongin dia gitu. Jadi gayanya aja gitu Mbak. Anak-anak sekarang kan kalau mana ada sih gitu ya. Kadang-kadang yang bikin masalah apa? Masih mah ternyata aku ngerasa dia tuh BFF aku, best friend forever, tapi temennya nggak menganggap dia best friend. Nah itu bikin mereka patah hati. Iya benar. Hal-hal itu yang sebenarnya ya ampun, ya udah cari temen yang lain kan gitu ya harusnya kita kan kita lebih oh ya masa sih terus kan kayak gimana ya kan kita jadi sebenarnya anak-anak itu ingin apa sih? Ingin didengar satu dan ingin kita tersampaikan bahwa dia lagi apa, lagi kecewa, lagi terluka, sebenarnya itu mindful tadi. Jadi saat dia lagi lari-lari, sebenarnya dia tuh ingin kita ajak ke posisi saat ini. Semoga menjawab ya Mbak Nadia smart. 3 Terima kasih banyak. Iya benar. Jadi itu mindful listening tuh memang kita perlu latih juga ya. Kadang-kadang karena kita udah punya pemikiran-pemikiran. Kayak tadi malam tuh anak saya mau tidur, tiba-tiba nangis. Kenapa nangis gitu? Aku kasihan sama kucing-kucing di jalan yang kecil-kecil, orang tuanya nggak tahu kemana gitu kan. Ya gimana ya, maksudnya ngapain sih ngapain sih mikirin anak-anak kucing di jalan gitu ya. Tapi karena udah waktunya tidur. Tapi kayaknya kamu sedih ya. Jadi ngakuin perasaan dia ya. Kamu sedih gitu. Ya nanti mudah-mudahan ya orang tuanya balik ya gitu. Meskipun di sini rame bilang, aduh udah waktunya tidur nih, kenapa dia malah mikirin kucing di jalan gitu kan. Begitu mulai ngomongnya tuh juga, namanya juga anak kecil ya. Itu kucing-kucingnya nggak ada kok, maksudnya di luar nggak ada yang nangis kok kucing-kucingnya itu gitu. Nggak cuma di sini, tapi di mana dong? Di Afrika kata dia gitu. Ya Allah Afrika lagi dipikirin anak kucing gitu. Aduh pokoknya sebenarnya kan udah ngantuk segala macam. Nah
untuk mindful itu memang jadi perlu effort ya di kitanya gitu untuk dengerin dulu gimana, terus akhirnya ya udah yuk kita berdoa aja yuk buat anak-anak kucing. Percaya nggak sih kita berdua berdoa buat anak-anak kucing semoga mereka aman dengan orang tuanya. Dalam hati tuh nahan ketawa gitu ya. Tapi udah gitu dia udah tenang. Jadi itu tadi pengen didengerin, pengen dimengerti gitu. Nah, dengan kita present tuh kadang-kadang muncul tuh ide itu untuk duh gimana ya kalau gini. Yuk kita berdoa. Nah, itu tuh muncul setelah kita dengerin si ide Benar. itu. Karena kalau enggak kita akan ngapain sih kamu mikir yang keluar itu. Ngapain di Afrika? Hah, di Afrika kucing kita nggak bisa denger kucing di Afrika gitu kan. Pokoknya seluruh dunia dia katanya kucing. Dia aja pokoknya itunya ya, maksudnya pemikiran Iya, dewasa sama anak-anak kan beda ya. Ya be benar. present-nya itu tuh, be present-nya gitu, berempatinya itu gitu. Aku perlu latihan di situ juga sih. Sama Kak Rida. Aku pun sama. Meskipun ilmu tahu ya Mbak, ya kan? Iya, praktek Kalau praktek. sama betul, kalau sama klien setidaknya kita ketemu sejam 2 jam, ya kan? Kalau anak sendiri 24 jam, ya kan? Nggak mungkin, kayaknya tanpa emosi juga. Jadi Iya. makanya kalau ditanya kenapa Mbak Dani nggak praktek di rumah? Oh jangan, bisa bahaya kalau praktek di rumah. Nanti anak saya gini lagi, kok Mami lebih baik sama dia daripada aku gitu lagi. Iya benar-benar. Kak Ya Rida nih mudah-mudahan yang bagus loh menjawab. Kak Rida. Ada satu lagi nih yang bagus. Di masa lalu sangat banyak orang tua yang menerapkan push parenting, bahkan harus disiplin ketat ala militer. Dan juga belum ada seminar-seminar parenting di masa lalu. Namun banyak anak yang sekarang sudah dewasa memiliki rasa bakti mendalam dan menjadi orang dalam kehidupannya. Apakah ini menandakan generasi anak masa lalu lebih kuat mentalnya? Yeah. Apakah begitu, Bu Rini? Dari generasi berikutnya? Ada benernya juga Benar ya, ya Bu ya, benar ya. Ya, ada benernya juga, tetapi yang perlu dilihat itu sekarang ini kan lingkungan luar biasa ya. Lingkungan kita itu jadi anak-anak sekarang ini juga tantangannya banyak gitu ya. Kebetulan saya mengajar ya, dan banyak para mahasiswa yang sekarang memang berbeda karena masa kerja saya 37 tahun. Jadi saya mengikuti perkembangan dari mahasiswa yang biasa gitu ya sampai yang sekarang cara menghadapinya juga harus beda. Tapi kalau pinternya banyak yang sekarang karena sumber referensinya banyak. Iya, di Google semua ya. Iya, tapi nah ini hal-hal lain juga banyak gitu, lebih banyak gitu. Kalau mental ya oke, ini banyak pengaruhnya sih macam-macam ya. Tapi kalau diceritakan banyak nanti. Yes, itu saja deh. Beda, yang jelas sangat-sangat berbeda ya. Yang mahasiswa sekarang sama dulu beda banget. Oh iya, jelas. Iya. Jadi memang beda budaya ya, sudah berbeda budaya dan cara penanganannya perlu berbeda gitu ya, Kak Dani ya. Iya, Kak Rida, sorry, aku undur diri dulu boleh? Kayaknya mungkin dicukupkan ya, ini udah hampir jam 6:30. Iya, kita harus sholat. Terima kasih banyak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti dikirim slide-nya ya lewat WA. Ya, terima kasih Mbak Rida. Terima kasih, Mbak.